Setelah perang, suami saya membawa pulang putra dan putri kakak laki-lakinya. Saya diberitahu untuk menggunakan nama saya dan membesarkannya dengan benar. Tetapi saya dilahirkan kembali. Aku tahu, anak-anak tersebut adalah anak tidak sah dari suaminya. Itu sebabnya ketika suami saya mengangkat masalah warisan, saya menolaknya mentah-mentah. Wajah pria itu tiba-tiba tenggelam. Nyonya Qin mengerutkan kening dan menasehati Jing Wan. Ini untuk kebaikan Anda sendiri. Kakak Yu dan adik Rahem sangat cerdas dan berbakti. Anda tidak memiliki anak. Bukankah ini saat yang tepat? Saya tidak bisa mengandung anak karena darah dan qi saya tidak mengalir dengan baik. Sebenarnya, ini terjadi setelah suami saya kembali ke ibu kota. Ini telah memberi saya racun kronis. Dan kemudian saya menggunakan alasan bahwa saya sedang tidak enak badan. Saya tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan Anda. Dan tentu saja, saya tidak bisa memiliki anak. Suami mengatasi perahu panjang. Melihat hal itu, saya sempat ragu-ragu untuk mengiyakan pengorbanan tersebut. Dia tertawa kecil dan berkata, "Nenek sedang menjagamu. Aku akan membiarkanmu mewarisi anak saudaraku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda." Saya tertawa melihat Marquis. "Anda salah paham. Saya selalu menyukai Missy dan Remus Cape. Akan sangat menyenangkan jika mereka adalah putra dan putri saya. Tapi mereka adalah satu-satunya garis keturunan Big Brother. Bukankah kamu akan merusak garis keturunan saudaramu? Yang mulia menghargai bakti dan tugas persaudaraan. Kakak kembali gugur untuk negaranya. Apa yang akan dipikirkan Kaisar jika dia tahu? Meskipun saya tidak memiliki anak, tapi kau sudah punya anak selir, Ibu Senin. Saya membawa satu di dalam perut saya. Bahkan jika saya harus menyampaikannya, prioritas juga harus diberikan kepada anak-anak dari kalangan masyarakat biasa. Jika tidak, orang luar akan berpikir bahwa istri kedua dan selir tidak akur. Rumah kedua ingin memotong garis keturunan rumah pertama. Saya memang ada benarnya." Nyonya tua Qin dan Qin Changzhou tidak bisa membantahnya. Tapi Qin Changzhou tidak akan menyerah. Dia memberi saya taruhan yang terlambat, hanya untuk memiliki alasan untuk menyerahkan anak-anak kepadanya. Mereka adalah darah dan daging saya sendiri. Dia baru saja akan membuka mulutnya. Bentuk sapaan yang sopan untuk seorang gadis yang seharusnya menjadi dokter. "Itu benar, Anda punya klan di Changzhou. Ini bukan berarti kami tidak memiliki anak. Mengapa Anda ingin mewarisi anak dari kakak laki-laki Anda? Tidak hanya, tetapi juga, mereka lahir dari gundik saudaramu di barat laut. Bahkan putra dan putri dari kalangan masyarakat biasa. Tidak sebagus Kuo Jilai. Sebaliknya, ia malah kehilangan identitasnya." Nyonya Qin tidak akan segera datang untuk menutup mulutnya. "Keluarlah jika Anda tidak dapat berbicara. Saya akan mengakhiri pembicaraan. Deliberator Rodman adalah garis keturunan yang diwariskan. Jika tidak, kita bisa mewarisi Ling Yun." Sang suami tidak memiliki anak perempuan. Kebetulan Nyonya Qin dan suaminya berkata serempak. "Tidak," saya tertawa di dalam hati. "Mereka benar-benar mengincar gelar juara. Marquis of Wuan telah mencapai generasi ini. Gelar tersebut telah dicabut oleh kantor penguasa. Namun yang mulia menyadari fakta bahwa saya jauh dari rumah. 3 generasi pria telah tewas dalam pertempuran. Jadi, selain hadiah untuk meninggalkan rumah, dia bahkan memberi Qin Changzhou gelar Marquis of Wuan. Selain itu, saya adalah putra sulung Qin Changzhou. Anda masih bisa mendapatkan gelar tersebut. Dan itu tidak memerlukan penurunan pangkat kelas 1. Dan begitulah cara saya mulai diperhitungkan." Nyonya Qin melihat suasana membeku. Sambil tersenyum, dia menjelaskan kepada saya, "Saudara Yu dan saudari Rahem sangat dekat satu sama lain. Bagian yang tidak mau, jika kami akan keluar dari musim, kami akan keluar dari musim bersama-sama." Aku memotongnya. "Ini sangat memperhatikan wanita tua itu. Kalau begitu lupakan saja. Saya tidak ingin memecah belah saudara kandung." Lalu aku bangun. "Nyonya, saya tidak enak badan. Penyakit mental. Aku akan mundur. Sekian untuk saat ini." Nyonya Qin tidak dapat menemukan alasan lain untuk saat ini. Meskipun begitu, saya tidak senang akan hal itu. Saya hanya bisa berjanji, segera setelah saya pergi. Nyonya Qin kemudian berkata kepada ibu mertuanya bahwa Anda juga harus turun. "Ada yang ingin saya sampaikan kepada Changzhou. Hanya cucu-cucu yang tersisa di rumah itu." Nyonya Qin tiba di Changzhou terlebih dahulu. "Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Dia akan mengatakan ya." Qin Changzhou berkata, "Mengapa nenek saya harus mendengarkannya? Minta kakek nenek untuk meneruskannya. Dia tidak bertanggung jawab atas Marquis. Kaisar menjadikan Anda seorang Marquis demi keluarga Li, dan mengizinkan Anda dan putra sulungnya untuk mewarisi gelar tersebut tanpa penurunan pangkat." Mata Nyonya Qin penuh dengan perhitungan. "Bahkan jika itu adalah keturunan langsung, jika aku tidak dilahirkan oleh Lai Qingnan, saya ingin diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dia harus membuat beberapa koneksi." Qin Changzhou belum tiba. Bagaimana jika dia terus menyeret kakinya? Nyonya Qin tersenyum muram lalu meletakkan, berfokus pada obat, dan kemudian dia tidak akan memiliki harapan untuk memiliki anak. Dia tidak akan melepaskannya. Lai Jingwan lembut, "Biarkan kakak dan adik sajak mengunjunginya lebih sering."
katakan sesuatu yang baik. Cepat atau lambat dia akan setuju. Di luar musim, Qin Changzu meletakkan hatinya. Membahas masalah lain. Nenek, aku ingin membawa Qiaoyin kembali. Nyonya Qin mengerutkan kening. Bukankah dia tinggal di rumah leluhur? Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah nenek saya, Qiaoyin, kembali dari barat laut bersama saya. Tinggal jauh selama 3 tahun. Dia benar-benar menginginkan lagu dan skema sajaknya. Anak-anak juga merindukannya. Dia akan dapat melihat anak-anak dari waktu ke waktu ketika dia masuk. Qiaoyin melahirkan anak-anak saya. Saya bahkan membawa anak-anak saya ke Northwest. Setelah kembali ke Beijing, ia tinggal sendirian selama 3 tahun. Saya tidak tega membiarkannya menderita lebih lama lagi. Nenek, demi Yu dan saja, biarkan dia masuk. Nyonya Qin telah menyayangi Qin Changzu sejak dia masih kecil. Berpikir tentang beberapa tahun terakhir, Qin Changzu sering pergi menemui Tang Qiaoyin secara diam-diam. Sebaiknya bawa mereka masuk. Lebih aman untuk menyimpannya di bawah hidung Anda. Dia sudah mengemis untuk beberapa saat. Dia akhirnya mengalah dan mengatakan bahwa saya akan mengaturnya. Tapi jelas bukan Lai Qingwan mengetahui tentang hubungan Anda. Jika tidak, Anda tidak hanya akan kehilangan semuanya, Anda akan kehilangan semuanya. Hal ini juga akan mendatangkan kemarahan klan Lai. Qin Changzu berjanji untuk berterima kasih kepada neneknya. Dia tidak akan mengetahuinya. Nyonya Qin mengangkat cangkir tehnya, mengambil seteguk. Lanjutkan ke Changzu. Kamu baru duduk di kelas 5. Jika Anda ingin dipromosikan, Anda harus bergantung pada keluarga Lai. Harapan keluarga Lai bertumpu pada Anda dan misi. Meskipun Qin Changzu menghabiskan 5 tahun di barat laut, tapi tidak ada upaya perang dan sebuah kekalahan. Setelah kembali ke Beijing dan mengandalkan koneksi keluarga Lai, dia hanya memiliki jabatan kelas 5. Baru saja kembali ke halaman. Saya menyuruh Jade untuk pergi ke kantor akuntan. Beritahu pramugara untuk membawakan buku-buku tersebut. Pramusaji akan segera datang. Seorang pramugara memberi hormat, maju ke depan dan letakkan buku besar itu dengan hormat di depan saya. Ini adalah buku rekening rumah selama setahun terakhir. Saya akan selalu mengingat Anda. Saya ingin membuka buku, tolong. Menyapu secara perlahan melalui. Memang benar bahwa kami tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap bulan. Kira-kira, saya telah kehilangan 6.000 tael dalam setahun terakhir. Meskipun ini adalah rumah seorang markuis, tapi ada banyak markuis dan pangeran di ibu kota. Generasi markuis belum menghasilkan talenta apapun. Ini bukan masalah besar. Itu sebabnya rambu-rambu di rumah tidak terlalu tinggi. Sebagian besar pendapatannya berasal dari sewa dan beberapa toko. Adapun gaji Qin Changzu dan putranya, mereka bahkan tidak memiliki cukup uang untuk diri mereka sendiri. Sejak saya menikah dengan bisnis rumah tangga, agar tidak mengecewakan Nyonya Qin, saya telah mensubsidi mas kawin saya. Defisitnya setidaknya mencapai 30.000 tael. Saya tidak tertawa lagi. Saya adalah orang bodoh nomor 1 di dunia. Dijual dan kemudian menghitung uangnya. Saya mengerutkan kening saat melihat harga rumah itu. Bahkan jika kita memiliki segunung emas, kita tetap harus memakannya. Biaya pengelolaan rumah leluhur sebesar 300 tael per bulan. Rumah leluhur tidak dihuni. Hanya ada satu penjaga. Apa saja yang harus dikelola? Liu Guanxi merasa gugup. Mungkin ada beberapa biaya istirahat yang disertakan. Nona muda, inilah yang diinginkan oleh wanita tua. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Aku tahu kenapa. 300 tael ini untuk Tang Qiaoyin. Setelah kembali dari barat laut, Tang Qiaoyin tinggal di rumah leluhur markuis. Hingga anak-anaknya diwariskan kepada saya. Dia memasuki rumah itu sebagai kerabat jauh Nyonya Qin. Menggunakan uang saya untuk memberi makan orang-orang yang menyakiti saya. Saya ingin menampar wajah Qin Changzu. Memalukan. Biaya ini bukan merupakan kebutuhan bulanan. Aku akan berhenti sekarang. Saya meminta Jade untuk membawa pulpen. Kecuali yang satu ini. Memilih beberapa pengeluaran yang tidak masuk akal. Mereka menggambar sebuah lingkaran dan memberikannya kepada keluarga Liu Guan. Liu Guan baru saja pergi dengan buku rekening di tangannya. Butler Ho ada di sini. Setelah panggilan bangun tidur, Butler Ho menjelaskan alasan kunjungannya. Nona muda, markuis baru saja menemukan saya. Ini adalah pesta ulang tahun Ibu Qi Shangfeng dalam waktu setengah bulan. Dia mengirim pesan dari kacungnya. Saya ingin Anda menyiapkan batu giok, patung Dewi Belas Kasih sebagai hadiah ulang tahun. Saya tertawa dingin di dalam hati. Qin Changzu benar-benar tidak tahu malu. Mengetahui bahwa dalam mas kawin saya, ada patung batu giok yang sangat langka di Guanyin. Saya ingin menggunakannya sebagai bantuan selama sisa hidup saya. Segera setelah saya mendengarnya, saya mengambilnya dari gudang pribadi saya. Biarkan Qin Changzu menerimanya sebagai hadiah. Harta karun yang langka dari Laut Selatan. Seperti yang diharapkan, keunggulan Qin Changzu sangat memuaskan. Ditambah lagi dengan mencabut kabel dari rumah. Dalam penilaian petugas pada akhir tahun itu, Qin Changzu dipromosikan ke tingkat berikutnya. Ini adalah produk di bawah standar. Qin Changzu ingin menginjak koneksi dan uang keluarganya untuk dipromosikan. Tapi dia sendiri tidak akan mengatakannya. Sangat kotor dan tajam. Mulai sekarang, markuis tidak akan pernah menggunakan kata-kata saya. Anda harus mengembalikan apa yang telah Anda gunakan. Saya menganggukkan kepala. Aku tahu, aku akan mengaturnya. Setelah
Setelah butler Ho pergi, saya akan memanggil salah satu pembantu rumah tangga. Pergilah ke kantor akuntan dan tarik 50 tael perak. 2 hari ini, pilihlah dengan hati-hati patung batu Giok Guanyin. Pastikan Anda memilih yang bagus. Ketika wanita tua itu mendengar bahwa, buka mata lebar-lebar, Nona muda. Jangan khawatir, saya akan memilih yang terbaik, menjamin kepuasan Anda. Saya menulis catatan penarikan. Berikan dia pasangannya. Katakan padanya untuk pergi ke kantor akuntan dan mengambil uangnya. Tahu moral wanita ini. Nona, dia punya setidaknya setengah dari uangnya. 50 tael perak bahkan tidak akan bisa membeli batu giok yang bagus. Belum lagi patung Dewi Welas Asih dan keserakahan wanita tua itu akan uang. Bayangkan betapa buruknya pembelian itu. Namun kali ini wanita itu tidak menggunakan pundi-pundi uang pribadinya. Bitou sangat senang. Saya tersenyum tipis. Saya sudah membayar uangnya. Saya sudah menjelaskan semuanya. Dia adalah seorang wanita tua di rumah tangga Marquis. Saya tidak peduli seperti apa penampilan saya hanya akan menunggu dan melihat. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, saya terbangun dari sebuah mimpi, berseri-seri dengan air mata. Saya bermimpi bahwa saudara laki-laki saya jatuh dari tebing. Ara, mati dengan mengerikan. Kakak saya adalah saudara laki-laki saya sendiri dari ibu yang sama. Dia juga merupakan putra pertama dari keluarga jenderal. Mereka sudah dekat sejak masih kecil. Setelah kematian ayah saya, Le Dingqing, 2 tahun lebih muda dari saya, dia mengatakan dia akan menahan rumah jenderal. Ketika saya menikah, saudara laki-laki saya yang membantu saya, bersiaplah untuk menggendongnya ke kursi sedan. Dia meminta Qin Changzhou untuk merawat kakak perempuannya. Setelah itu, Ah Teo pergi ke barat laut. Karena keluarga saya telah menjaga perbatasan selama beberapa generasi, dia akan mengikuti jejak kakek dan ayahnya. Dalam kehidupan terakhir saya, ketika saya mendengar berita kematian saudara laki-laki saya pingsan di tempat dan ibu saya jatuh sakit. Dia sudah sakit selama bertahun-tahun. Saya hanya tidak menyadari bahwa saudara saya dibunuh oleh Qin Changzhou. Jari-jari saya hampir menyentuh telapak tangan saya. Karena kakak saya masih hidup, aku akan menemukannya. Jangan biarkan dia menderita di luar. Saya mandi dan kembali ke rumah ibu saya. Setelah memberitahu ibu saya untuk tidak membuat segalanya lebih mudah bagi Marquis, dia kembali ke rumah Marquis di malam hari. Qin Changzhou sedang duduk di aula utama Taman Anggrek dengan wajah penuh amarah. Segera setelah Anda melihat saya, masuklah. Segera bangun dan tanyakan dari mana saja Anda. Aku sudah menunggu begitu lama. Saya melihat cangkir teh di atas meja yang masih mengepul. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, dia terlalu mabuk untuk itu. Saya menunggu 5 tahun untuknya di hari pernikahan saya. Saya menunggu sampai dia kembali ke ibu kota. Aku tersipu. Dia bahkan tidak menatapnya. Duduklah dan katakan, ada apa dengan Marquis? Melihat bahwa saya tidak hanya tidak menjawab pertanyaan saya sendiri, saya tidak sedikit pun merasa tidak puas dengan diri saya sendiri pada hari kerja. Bersikaplah takut. Kemarahan Qin Changzhou bahkan lebih besar lagi. Akuntan mengatakan bahwa Anda telah menghapus biaya manajemen HDB. Siapa yang menyuruh Anda berhenti? Dia akan menemui Tang Qiaoyin hari ini. Jadi dia menyuruh Si untuk terus maju dan mundur. Biaya pengelolaan HDB bulan berikutnya. Benda yang tepat untuk dibawa bersama Anda. Ternyata, Si tidak bisa berbuat apa-apa. Kembalilah dan beritahu saya bahwa pemegang buku telah menerima pesanan saya. Coret pengeluaran ini. Saya yakin itulah mengapa saya berada di sini. Aku sudah menduganya. Rumah leluhur Marquis tidak berpenghuni. Dalam beberapa tahun terakhir, kita bahkan tidak perlu pergi ke sana pada hari tahun baru. Hanya seorang petugas kebersihan. Tidak memerlukan biaya pengelolaan bulanan sebesar 300 tael perak. Dan biayanya pun terlalu mahal. Digeneralisasi tanpa menyatakan dengan tepat di mana ia digunakan. Apa yang kau lakukan? Bukankah kita harus berhenti? Wajah Qin Changzhou terpukul. Pengeluaran ini sudah 3 tahun. Mengapa dia tiba-tiba memeriksa sekarang? Apakah Anda menemukan sesuatu? Itu tidak mungkin. Hanya dia dan neneknya yang tahu tentang hal itu. Yang lain tidak tahu. Nada bicara Qin Changzhou sangat kuat. Rumah leluhur adalah tempat kelahiran keluarga Hou. Anda tidak bisa melupakan akar Anda. Tentu saja ada biaya untuk perawatannya. Dan itulah yang diminta oleh nenek. Aku tak bergeming. Aku akan bicara dengan Nyonya. Karena Nyonya telah meminta saya untuk mengelola kediaman Marquis. Setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan. Anda tidak bisa menghabiskan uang. Wajah Qin Changzhou tidak bagus. Mempertanyakan rumah Marquis. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan 300 tael. Bagaimana Anda bertanggung jawab? Bahkan perak ini pun dipotong. Komentar ini membuat sudut mulut saya sedikit mengerucut. Akhirnya menoleh untuk menatapnya. Sepasang mata indah yang melengkung. Sepertinya mengejek.
Kemudian saya berbalik ke arah pintu dan berkata, Jade, bawalah barang-barang itu masuk. Ketika pelayan mengatakan Qin Changzhou mencari saya sudah tahu apa yang dia lakukan. Jadi saya menyuruh Jade untuk pergi ke kantor akuntan untuk mendapatkan buku rekening. Tangan Jade sudah penuh. Saya mengambilnya dan melemparkannya ke atas meja. Marquis, ini adalah laporan keuangan selama setahun. Tolong lihat ini bukan sikap hormat yang biasa. Kemarahan Qin Changzhou meningkat. Namun kini ia harus mendapatkan medali perak. Kita hanya perlu menahan napas sejenak. Buka buku besar. Meskipun Qin Changzhou tidak pernah bertanggung jawab atas akun tersebut, tetapi buku-buku itu jelas. Secara khusus, hasil pendapatan dan pengeluaran bulanan, lead, 1 goresan dan 1 goresan, idiom, GBL, goresan pena. Ini tertulis dengan jelas. Saya tidak percaya kami merugi setiap bulannya. Kemarahan Qin Changzhou berubah menjadi keraguan. Dia hanya bisa mengernyitkan dahi melihat rumah itu menghabiskan begitu banyak uang. Saya akan mengambil secangkir teh, disesap perlahan sebelum mencapai Marquis. Lihat, kami tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap bulan. Saya telah kehilangan 7.000 tael dalam setahun terakhir. Pengecualian diri. Pada dasarnya ini adalah defisit setiap bulan. Tahukah Anda bagaimana Marquis menutupi kekurangannya? Qin Changzhou menatapku. Kali ini adalah saya. Ejekan di wajahnya terlihat jelas. Aku menatapnya tanpa malu-malu. Satu persatu, saya menebusnya dengan mas kawin saya. Saya menggunakan uang yang saya tinggalkan di rumah untuk membesarkan Marquis. Tangan Qin Changzhou yang memegang buku rekening mengencang, membakar panas. Dia benar-benar tahu saya telah menghabiskan mas kawin yang saya bawa. Hanya saja, Nyonya Tua Qin berkata, saya dari Marquis. Barang-barang saya secara alami adalah milik Marquis. Dan aku lembut, tidak pernah mengeluh, berbunga dengan sukarela. Ia menggunakannya sebagai hal yang biasa. Dan sekarang saya mengatakannya di depan bawahan saya. Qin Changzhou merasa bahwa dia telah kehilangan semua muka. Rasa malu berubah menjadi jengkel. Qin Changzhou menegur, apa yang Anda bicarakan? Marquis tidak akan menghabiskan uang Anda. Anda salah mengelolanya. Alam akan menutupi kekurangannya sendiri. Siapa yang memaksa Anda untuk menggunakan mahar tersebut? Sisa dari kebejatan ini, saya akan tertawa terbahak-bahak. Marquis benar, saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian ambil 500 tael sarang burung darah milik Nyonya Tua per bulan. Saya harus membayar biaya sekolah sebesar 300 tael, 500 rio untuk pembuatan pakaian dan perhiasan, dan 600 tael untuk perjamuan Marquis. Anda telah membatalkan semua 400 tael. Itu berarti lebih dari 2000 tael lebih sedikit per bulan. Buku-buku tersebut akan segera terbit. Qin Changzhou segera menolak. Tidak. Saya mengangkat alis saya. Lalu kita akan meminta uangnya kepada Marquis. Hal ini tertulis dengan jelas dalam buku rekening pendapatan Marquis. Tidak ada perak. Bagaimana mempertahankan pengeluaran ini? Seperti kata pepatah, menikahi seorang pria, berpakaian dan makan, anak-anak. Anda adalah kepala keluarga. Anda bertanggung jawab atas uangnya. Qin Changzhou tidak disukai dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana gajinya bisa cukup? Meskipun kepala hamba itu tertunduk, tapi mereka semua mendengarkan. Wajah Qin Changzhou membengkak merah, mengayunkan lengan baju dalam kemarahan. Saya baru saja hendak pergi. Seorang wanita tua datang dengan membawa sebuah kotak kayu. Semua tersenyum. Barang-barang yang Anda perintahkan untuk saya beli. Minion membelinya. Anda akan benar-benar puas. Baru setelah dia selesai berbicara, dia melihat Qin Changzhou di sampingnya, membungkuk dan memberi hormat. Temui Marquis. Qin Changzhou, 1919-2010, politikus RRT, Perdana Menteri 1987-1998, Menteri Keuangan dari tahun 2006. Saya menghentikannya saat dia hendak pergi. Marquis, ini untuk Anda. Sebaiknya Anda membawanya bersama Anda. Apa itu? Qin Changzhou memandangi kotak kayu kasar di tangan nenek itu. Saya bahkan tidak ingin meraihnya. Keluarkan dan letakkan di atas meja. Wanita tua itu kemudian membuka kotak itu. Keluarkan patung Dewi Bunda Maria sepanjang telapak tangan dan letakkan di atas meja. Apa ini? Qin Changzhou memandang dengan jijik pada pengerjaan kasar dari warna hijau bercampur dengan warna tinta. Patung Dewi Welas Asih yang sangat jelek. Saya menjawab, Marquis, ini adalah patung giok Dewi Welas Asih yang Anda inginkan. Qin Changzhou menunjuk dengan tangannya. Saya marah karena Anda meminta saya untuk memberikan ini sebagai hadiah. Ini bukan yang saya inginkan. Qin Changzhou pengabaian penyakit. Dia menginginkannya. Ini adalah patung giok Dewi Welas Asih dari mas kawin saya. Tak ternilai. Saya tahu harta karun ketika saya melihatnya. Saya berpura-pura tidak tahu dan bertanya kepada Marquis apa yang dia inginkan. Yang satu ini berharga 50 tael perak. Qin Changzhou tidak bisa mengatakannya. Patung Dewi Welas Asih tidak bagus. Membuat awal yang baru. Aku mengangguk patuh. Patung Guanyin berlapis kaca yang bagus. Setidaknya 5.000 tael. Jika Marquis menginginkan yang lebih baik, garis alami Qin Changzhou akan bernapas lega. Saya berkata, kalau begitu, tolong siapkan uangnya. Atau kita bisa mengurangi separuh pengeluaran rumah untuk beberapa bulan ke depan. Simpan
uang Anda dan belilah. Kemudian Bitao melihat wajah Qin Chanzu untuk pertama kalinya. Ini berubah menjadi hati babi. Pada akhirnya, Qin Chanzu mengibaskan lengan bajunya dengan wajah penuh amarah. Qin Chanzu pergi kurang dari setengah jam yang lalu. Seorang pelayan dari halaman Nyonya Qin datang untuk menyampaikan pesan. Biarkan aku pergi sekarang. Hanya ada 2 orang di aula utama, Nyonya Qin dan Mama Zhang. Tapi Qin Chanzu, orang yang mengeluh, tidak ada di sini. Aku masuk. Anda harus melakukan hal yang benar. Apa yang bisa saya bantu, Nyonya? Nyonya Qin tampak tidak senang. Suaranya lebih dingin dari biasanya. Anda adalah istri Chanzu. Baik suami maupun istri saling bangga satu sama lain. Kedua belah pihak menderita. Kau tahu apa? Ulang tahun ibu di Shangfeng, Chanzu. Sudah sewajarnya jika Anda memberikan hadiah yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya. Ini adalah satu-satunya hal yang akan membantu saya dalam karir saya. Ada patung Dewi Welas Asih yang mengkilap dalam mas kawin Anda. Mengapa membiarkan seseorang membeli patung Dewi Bunda Maria yang tidak berharga? Inilah jenis barang yang Anda berikan. Ini merupakan tamparan bagi Chanzu. Hal ini juga merupakan kehilangan muka bagi Marquis. Segera setelah dia selesai berbicara, Mama Zhang segera menjemput wanita tua itu. Saya pikir Anda bertanggung jawab atas Marquis. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kemarin saya pergi untuk mengundangnya, dan dia pikir saya menghalangi. Tampaknya di mata wanita muda itu, Anda semakin tua, Anda semakin tidak berguna. Tidak perlu mendengarkan kata-kata. Kalimat terakhir dengan jelas mengatakan bahwa saya tidak menghormati Nyonya Qin. Saya jinak seperti biasanya. Dia berkata, Ibu Xiang terlalu khawatir. Bukan itu yang saya maksud. Nyonya tua Qin kemudian melunak. Memiliki suara yang tenang. Selalu tahu apa yang baik untuk Anda. Mungkin dia sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Melakukan kesalahan dengan hati-hati. Kau pergi sekarang. Keluarkan patung guanyin yang mengkilap dari gudang Anda. Kirimkan ke Chanzu secara pribadi. Dan meminta maaf kepadanya dengan benar. Hal terpenting antara suami dan istri adalah keharmonisan. Jangan sakiti perasaan Anda. Itu adalah langkah yang bagus. Dia juga bekerja sama dengan Ibu Xiang. Biar saya akui saja. Tundukkan kepalamu dan biarkan aku menyerahkan diri. Dan meminta maaf kepada King Chanzu. Saya mengeluarkan cibiran. Aku tidak bisa menerimanya, Nyonya. Nyonya tua Qin menang. Saya tidak pernah berpikir untuk mengatakan tidak. Sangat tidak tahu berterima kasih. Wajahnya langsung tenggelam. Itu hanya patung bodhisattva Anda. Saya tidak percaya Anda tidak akan melakukannya. Nyonya Qin tiba-tiba menampar tangannya di atas meja. Anda telah menjadi begitu serakah dan pelit. Sulit diatur. Anda tidak pantas menjadi ibu suri Marquis. Saya bangkit dan membuka mulut saya untuk menjelaskan Nyonya tua jangan salah paham. 2 bulan pertama, putra Lord Yan, seorang kolega Marquis, berusia 1 bulan. Marquis telah memberikan karya seni otentik Song Yeon Hyuk kepada penguasa dinasti sebelumnya. Anak-anak gembala sedang bermain. Saya akan kembali ke rumah jenderal hari ini untuk menemui ibu saya. Ibu saya mengatakan hal itu ketika dia dikunjungi oleh seorang wanita di rumah. Dia menyebutkan bahwa dia melihat gambar ini di rumah Yan. Ibu ingat ini dari mas kawin saya. Tanyakan kepada saya apakah saya telah kehilangan lukisan itu. Saya membuat alasan. Patung guanyin yang mengkilap dalam mas kawin hanya ada satu di seluruh dinasti suci. Jika sang ibu berada dalam posisi untuk melihat atau mendengarnya dari orang lain, maka dia akan curiga. Nyonya Qin sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak akan memiliki masalah dengan mas kawin saya, asalkan keluarga lain tidak mengetahuinya. Rumah Marquis dari Jinan. Gunakan mas kawin cucu mantu Anda untuk bantuan. Jika ada berita yang tersebar, di mana dia akan menaruh wajah lamanya, aku melanjutkan. Ibu mendengar bahwa saya menjual salah satu toko pay. Tanyakan kepada saya jika saya kekurangan uang, atau mungkin Marquis kekurangan uang. Saya akan menebusnya jika memang harus. Nyonya Qin buru-buru berkata bagaimana dia bisa. Anda tidak mensubsidi Marquis. Bicaralah dengan ibumu. Marquis tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Saya mengerutkan kening dan tampak bingung. Bukan begitu, Nyonya? House of Marquis berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulannya. Saya sudah menghitungnya kemarin. Saya sudah memasukkan lebih dari 30.000 tael. Saya akan langsung mengatakannya. Saya telah menghabiskan lebih dari 30.000 tael perak mensubsidi pengeluaran Marquis. Nyonya Qin tidak bisa menahan wajahnya. Tentu saja, ia sudah mengetahui hal ini selama ini. Tapi ketika saya menikah, selalu lembut dan lembut. Ditekan lagi oleh saya sendiri. Tidak pernah berani mengeluh. Jadi dia berpura-pura tidak tahu. Saya senang menggunakan mas kawin cucu perempuan saya. Tapi sekarang aku bicara. Dia tidak bisa bermain tuli dan bisu lagi. Nyonya Qin dengan malu-malu menyesap teh Jingwan. Anda telah mengalami masa-masa sulit. Ibu mertua Anda tidak pernah melakukan apa-apa. Aku tidak tahu. Kau anak kecil. Anda menghabiskan uang Anda sendiri dan tidak memberi tahu saya. Nyonya Qin memandang Siang Mama. Pergi ke kamarku dan dapatkan 20.000 tael perak. Katanya menghela napas Jingwan. Saya telah menabung untuk menyelamatkan hidup saya. Tapi hanya 20.000 tael ini. Anda ambil dulu. Saya akan membayar sisanya dalam 2 bulan. Nyonya Qin yakin saya tidak akan berani menerimanya. Tapi saya
Saya bilang ya, terima kasih, Nyonya. Kebetulan saya sedang mengalami kesulitan untuk mempertahankan toko saya. Uang ini bisa, itu melegakan. Jawaban saya membuat Nyonya Qin hampir menggigit lidahnya. Namun, kata-kata itu telah diucapkan. Dia harus meminta Mami untuk melakukannya. Lihatlah aku kesakitan. Ambil tiketnya. Saya mengagumi raut wajah Nyonya Qin sejenak. Kemudian dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang harus diurus. Aku baru saja pergi. Qin Changzu yang bersembunyi di balik layar melangkah keluar. Ini sama buruknya. Nenek, Anda seharusnya tidak memberikan uang itu kepadanya. Nyonya tua Qin menasihati. Keluarga Lai masih berguna bagi kami di Changzu. Kami tidak bisa membiarkan keluarga Lai tahu. Lai Jing malam itu membayar subsidi kediaman Marquis. Bagaimanapun, barang-barangnya akan dipotong dan dikirim ke Qin nanti. Biarkan dia memegangnya di tangannya. Qin Changzu mengerutkan kening pada neneknya. Saya sudah mengatakan kepada Windy bahwa saya akan memberinya Dewi Welas Asih. Apa sekarang saya akan membayarnya? Pikiran untuk membayar sejumlah besar uang lagi. Nyonya Qin menghela napas panjang. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, saya hanya akan bangun dan mandi. Saya tidak mengenakan pakaian biasa. Sebagai gantinya, saya mengenakan pakaian berkuda saya yang lama. Berjalanlah ke halaman dan mulailah melakukan peregangan. Saya tidak hanya berolahraga untuk menjadi kuat. Ini juga sebagai persiapan untuk pergi ke Northwest. Northwest adalah lingkungan yang tidak bersahabat. Pasti sulit untuk mencari arti. Jadi, jangan biarkan tubuh Anda menahan Anda. Saya diajari sirkus 5 binatang oleh instruktur Ju ketika saya masih kecil. Setelah berlatih 3 kali, sedikit hangat dan nafasnya pun lebih tebal. Tapi saya tidak beristirahat. Mulailah berjongkok lagi, mengertakkan gigi dan berpegangan pada dupa. Aku baru saja berhenti, tapi dia tidak bisa berdiri dan duduk di lantai. Bitou terkejut. Cepatlah, Nona. Kau baik-baik saja? Saya menatap sinar matahari pagi ke langit biru. Keringat di wajah Anda. Tapi dia tertawa. Tidak ada yang menderita sebanyak mereka yang menderita di kehidupan lampau. Saya masih punya waktu dalam hidup ini. Ini sangat berharga. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bangun di waktu subuh untuk berlatih squat. Dari gemetar pertama hingga sekarang menjadi tak tergoyahkan seperti pinus. Panjangnya juga sedang diperpanjang. Namun setelah terbiasa, 1/4 jam pengundian ditambahkan. Panahan saya adalah, ayah saya mengajari saya. Awalnya saya pikir itu terlalu melelahkan. Tidak mau belajar. Ayah saya berkata bahwa wanita tidak perlu menyulam. Pelajari lebih banyak keterampilan sebagai pekerja perempuan. Ini mungkin akan berguna di masa mendatang. Ayah benar. Jika Anda mengandalkan gunung, gunung akan runtuh. Peribahasa. Gunung mendaki di atas kepalanya. Menyala. Pohon akan bergoyang ke arah pohon. Lebih baik mencari nafkah sendiri daripada bergantung pada langit dan bumi. Keesokan harinya adalah hari pertama di tahun ini. Ini adalah hari yang telah saya tetapkan untuk doa. Halaman ketiga bibi semuanya bersebelahan. Dan tentu saja, kita akan pergi ke rumah anggrek. Begitu masuk dan duduk, saya bertanya tentang Bibi Yo terlebih dahulu. Kemudian Anda hanya berbicara dengan Bibi Leung. Saya prihatin dengan Kyun Fan dalam setiap kata. Suasana hati Bibi Liang berangsur-angsur membaik. Anda mulai terlihat senang dengan diri Anda lagi. Anda sangat baik kepada saudara Fan. Saya merawatnya lebih dari yang saya lakukan sebagai ibu kandungnya. Ini adalah berkah yang telah diperoleh Fan selama bertahun-tahun. Saya tertawa dan berkata bahwa Fliproot adalah satu-satunya anak laki-laki Marquis saat ini. Sebagai seorang ibu, saya harus lebih peduli. Akhir-akhir ini cuaca semakin hangat. Saat ini hampir musim panas. Saatnya membuat pakaian untuk rumah. Ada toko pakaian baru di kota. Saya mendengar bahwa gaya dan bahannya sangat bagus. Aku bebas hari ini. Bibi Leung, kau bisa ikut denganku. Pilih kain untuk kipas secara pribadi. Bibi Liang tidak bisa menahan diri. Sombong. Saya pun ikut tertawa. Mengasah pisau dan menancapkannya pada babi dan kambing. Idiom Fik. Mempertajam tekad. Biarkan Bibi Leung menjadi pedang hari ini. Saya membawa Bibi Leung ke ibu kota. Toko pakaian di dekat gerbang selatan. Saya yakin ada banyak materi segar di sana. Saya meminta Bibi Liang untuk memberikan Kim Yun Fan dan saya sendiri. Mereka semua telah memilih beberapa pakaian yang berharga. Bibi Leung sangat senang dan tersenyum. Saya semakin tersanjung. Saya tidak peduli bahwa Anda telah melahirkan putra tunggal Marquis. Anda telah mendapatkannya. Ini adalah uang Marquis. Saya tidak merasa kasihan pada Anda. Dan untuk membujukku, penjaga toko di toko Liang Yinyang, saya punya pelanggan besar. Teh dan makanan ringan disajikan lebih awal. Biarkan mereka beristirahat terlebih dahulu. Saya membungkusnya dan menyajikannya sendiri. Ayo, ayo kembali. Saya bangkit dan pergi bersama Liang Yinyang. Berjalan keluar dari toko. Tiba-tiba aku menghentikan Jade. Apakah rumah utama Marquis berada di dekat gerbang selatan? Jade menjawab ya. Rumah leluhur wanita itu tidak jauh dari sini. Saya menatap langit yang masih pagi hari. Mari kita pergi ke rumah leluhur terlebih dahulu. Yang Yin yang penasaran dengan nenek muda itu. Mengapa Anda tiba-tiba pergi ke rumah leluhur? Mereka berdua masuk ke dalam kereta dengan bantuan seorang pelayan. Ketika saya duduk, saya menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, saya akan memeriksa pembukuannya, menemukan biaya pengelolaan bulanan
untuk rumah leluhur. Anda membutuhkan 300 tael perak. Saya rasa tidak ada orang yang tinggal di rumah leluhur. Hanya ada satu petugas kebersihan. Apa gunanya menghabiskan begitu banyak uang? Saya hanya akan menghilangkan hal itu dari persamaan. Dan Marquis menjadi marah karenanya. Salahkan saya karena berhenti secara acak. Karena rumah leluhur berada di dekatnya. Kalau begitu, lihatlah kemana perginya semua uang ini. Jika dirusak oleh seseorang di bawah ini, itu harus dihukum. Saya dapat menjelaskan kepada Marquis. Jangan membuat jarak antara dia dan saya. Yang mengangguk dan setuju bahwa lebih baik bagi wanita muda itu untuk lebih perhatian. Kereta itu tidak bertahan lama. Saya berbicara tentang tirai mobil. Saya melihat rumah leluhur Marquis di depan saya. Melewati sebuah gang, saya menyempatkan diri untuk melihat ke dalam. Ada sebuah kereta yang diparkir di sana. Aku tersenyum. Baru saja menurunkan tirai, kereta pun berhenti. Orang-orang itu turun dari kereta. Jade tiba-tiba berkata, "Nona, mengapa pintunya terbuka?" Liang Yiniang menoleh. Pintu yang seharusnya ditutup ternyata tertutup. Itu tidak ditutup. Saya mengetuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Saya mendorong pintu sedikit terbuka. Satu kaki masuk dan satu kaki keluar. Merendahkan suara seseorang. Saya rasa ada seseorang yang berbicara di sana. Jade berseru, "Apakah ada pencuri?" Liang Yiniang terkejut karena dia berani datang ke sini di siang bolong. Saya sarankan kita masuk dan melihat-lihat. Yang Yiniang dengan cepat menahan saya. Tidak. Istri dari Tuan Muda. Pencuri ini adalah yang paling putus asa dari semuanya. Dan kami hanya sepasang gadis. Apalagi yang akan terjadi pada kita berada di mata yang melihatnya. Mari kita pergi ke polisi terlebih dahulu. Saya tidak setuju. Sudah terlambat untuk itu. Segera setelah Yamen datang, rumah leluhur sedang dikosongkan. Jade berpikir tentang Nona. Mengapa kita tidak mengajak beberapa orang untuk masuk bersama kita? Leung Yin Yeung langsung mendukung. Itu ide yang bagus. Namun, para pelayan Jade dan Liang Yin yang menjelaskan maksud mereka. 4 atau 5 orang dengan cepat dibawa masuk. Mereka semua memegang alat pertanian. Seorang pria berjenggot yang menjadi kepala kelompok membuat pengaturan. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan. Kalian tetap di belakang. Berhati-hatilah agar tidak terluka oleh pencuri. Saya menganggukkan kepala untuk mengucapkan terima kasih. Pria besar berjanggut itu dengan lembut mendorong pintu terbuka, memimpin jalan. Lihatlah sekeliling Anda dengan hati-hati dari waktu ke waktu. Sampai ke halaman dalam, saya bisa mendengar suara-suara, tetapi sulit untuk mendengar melalui pintu. GBL, jari telunjuk ibu. Sayap barat ada di dalam. Saya berpura-pura kesal. Beraninya pencuri ini. Jika saya tidak berpikir tempat ini adalah sarang pencuri, turunkan mereka segera. Marquis akan memberi Anda penghargaan. Atas nama pahala yang besar, harus ada orang yang berani. Idiom. Atas nama pahala yang besar, harus ada orang yang berani. Segera setelah saya mengatakannya, beberapa pria bertubuh besar akan langsung masuk, menendang pintu hingga terbuka. Pintu pun terdorong terbuka. Aku mendengar seorang wanita berteriak, diikuti oleh kepanikan seorang pria. "Siapa kau? Apa yang dia lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Saat ini saya sudah berada di dalam. Benar-benar King Changzhou yang berbicara. Dia menggandeng tangan seorang wanita. Mereka tidak berpakaian. Pasti Anda akan melakukan hal itu. Saya kagum. Marquis, kenapa kau? Saya pikir itu adalah pencuri. Bibi Liang yang datang kemudian juga terkejut. Segera setelah Marquis melihat kami, King Changzhou terkejut dan sangat marah ketika mendekati malam hari. "Ini adalah orang yang Anda bawa. Keluar dari sini, seperti yang kau katakan." Di satu sisi, ia memeluk wanita itu lebih erat. Jangan biarkan wajahnya terlihat. Bertatap muka dengan orang lain. Menangkap pencuri telah berubah menjadi menangkap pezina. Saya tidak jinak seperti dulu. 2 langkah ke depan. Jari-jari gemetar. Beraninya kau memelihara wanita simpanan dan disimpan di rumah leluhur Marquis. Ini terlalu berlebihan. Ini adalah saat yang tepat untuk menyanjung saya. Waktu yang baik. Tidak hanya, tetapi juga, Liang Yang tidak ingin ada pendatang baru yang bersaing untuk mendapatkan dukungannya. Marquis, Anda kesal karena terakhir kali harus berurusan dengan manajemen klan. Jauh-jauh datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Jadi 300 tael perak per bulan dihabiskan untuk orang ini. Melihat tatapan menghina dari beberapa pria bertubuh besar. Warna-warna yang memudar melintas di wajah King Changzhou. Tapi tetap saja, saya akan keluar dengan sikap yang kuat. Bawa mereka semua pergi. Anda tidak mendengar apa yang saya katakan. Tang Xiaoying berusaha keras untuk menutupi wajahnya. Dimakamkan dalam pelukan King Changzhou. Jangan berani-berani menunjukkannya. Hari ini King Changzhou datang menemuinya. Mengatakan bahwa Nyonya Tua Qin menyetujui statusnya dengan kerabat jauh. Kami akan tiba di rumah dalam 2 hari. Rumah kos. Dia tidak hanya bisa sering bertemu dengan anak-anaknya dan bantu saya menjalankan rumah Marquis. Saya perlahan-lahan menjadi kosong. Dengan penuh kegembiraan, dia kemudian memeluk King Changzhou. Saya tidak berpikir saya akan membawa anak buah saya. Dia tidak boleh diperlihatkan wajahnya. Jika tidak, rencana tersebut akan berantakan. Saya tidak bergerak untuk melihat jari-jari Tang Qiaoin memegang pakaian King Changzhou. Sang Marquis masih melindunginya. Karena saya melayani Anda. Tak bisakah kau biarkan aku, ibumu, melihat
melihatnya? Itu bukan urusan Anda. Qin Changzhou, 1919-1998, politikus dan novelis Soviet. Jangan berani-berani membiarkan saya melihat wajah Tang Qiaoyin saat ini. Saya tertawa dan berkata, ada hukum di kerajaan suci. Jika keluarga kerajaan menyembunyikan perselingkuhan istri pertama, patriarkat memiliki kekuatan untuk memerintah. Karena Marquis mengatakan bahwa hal ini di luar kendali saya. Kalau begitu aku akan pergi ke rumah klan sekarang. Biarkan mereka yang menilai. Aku akan pergi setelah selesai. Qin Changzhou sedang terburu-buru. Tidak dapat memikirkan Tang Qiaoyin. Ungkapan tidak dapat peduli dengan Tang Qiaoyin. Dorong orang itu naik ke sana dan tahan aku. Dia langsung pergi begitu saja. Tang Qiaoyin tidak bisa mengelak. Wajah sepenuhnya terpapar ke publik. Melihat wajah Tang Qiaoyin yang ketakutan, tangan di lengan baju saya mengepal. Musuh ada di depan kita. Tetapi saya harus tahan dengan hal itu. Tang Qiaoyin sangat sedih sampai dia hampir menangis. Dia terlihat menjauh dari saya. Rencana yang telah disusun telah gagal. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Aku akan mengeluarkan kalian semua dari sini. Dapatkan mikrofon saya sekarang. Sedikit melangkah ke samping untuk membiarkan Jade memimpin beberapa orang besar keluar terlebih dahulu, meninggalkan saya dan Liang Yiniang. Aku tertawa pelan. Marquis, itulah istri yang selama ini Anda jaga. Dia gadis yang cantik. Tang Qiaoyin memang cantik. Mata yang indah pada wajah yang kecil. Mulut ceri yang kecil terlihat menyedihkan. Ia terlahir dengan aura yang membuat para pria menyukainya. Qin Changzhou tidak senang saat ini. Jangan bicara omong kosong. Dia bukan orang luar. Saya sedikit mengerutkan kening karena bukan di ruang luar. Apakah itu pelacur? Liang Yiniang tidak bisa mengendalikan tawanya. Mata Tang Qiaoyin menjadi lebih menghina. Wajah Tang Qiaoyin, saya tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kau meludah darah. Saya adalah kerabat jauh Nyonya Qin. Wanita tua itu meminta saya untuk tinggal di rumah leluhur. Qin Changzhou juga marah dari malam Jing. Anda adalah seorang wanita dari keluarga. Bagaimana Anda bisa menghina Nona Tang seperti ini? Saya bertanya kepada Marquis sebagai balasannya. Di mana aku salah? Apa yang kau lakukan dengan Nona Tang? Aku pernah melihatnya. Saya tidak percaya dia bukan orang asing. Saya menduga dia adalah anak tirinya. Apa yang salah dengan itu? Wanita lugu mana yang mau berpelukan dengan pria beristri? Qin Changzhou marah. Namun, hal ini tidak dapat dibantah. Mata Tang Qiaoyin berkaca-kaca. Nyonya Marquis. Marquis dan saya benar-benar jatuh cinta. Salahkan saya jika Anda mau. Ini semua salah saya. Itu karena saya terlalu merindukan Marquis. Itulah mengapa saya memanggilnya. Tolong jangan pergi ke rumah klan. Anda harus minum pil. Datang saja padaku. Kami tidak bisa menunda masa depan Marquis. Qin Changzhou sangat tersentuh. Segera bantu dia berdiri. Tidak ada yang akan menghukum Anda. Anda tidak perlu takut. Saya di sini untuk menyaksikan anjing-anjing menceritakan kisah cinta mereka. Saya berbicara perlahan. Nona Tang, karena Anda begitu setia pada Marquis, seorang kerabat dari wanita tua itu, saya adalah ibu yang bertanggung jawab. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Mulai sekarang, kau adalah Bibi Tong. Sudah ada 3 buah di dalam rumah. Tang Qiaoyin menepis tangan saya. Saya tidak akan menjadi bibi. Ada aturan di kerajaan suci. Tidak akan mengambil selir sebagai istri. Jika Anda menjadi selir, Anda hanya bisa menjadi selir seumur hidup Anda. Jika Anda menjadi seorang bibi, maka dia tidak akan pernah menjadi kepala Marquis lagi. Jadi dia menunggu. Saya akan memasuki rumah sebagai kerabat jauh Nyonya Qin, membuat kemajuan yang lambat. Tentu saja, saya tahu apa yang ada dalam pikirannya. Itulah mengapa saya memilih waktu sebelum Tang Qiaoyin memasuki rumah. Menangkap Tang Qiaoyin dan Qin Changzhou dalam perselingkuhan. Saya tidak peduli dengan posisi ibu Marquis. Tapi saya tidak akan membiarkan Tang Qiaoyin mendapatkan keinginannya. Orang-orang jahat ini menginginkan sesuatu. Saya akan menghancurkan semuanya. Qin Changzhou tidak setuju bahwa Qiaoyin tidak bisa menjadi bibi. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Saya melihat Anda dan Nona Tang barusan. Saya bukan satu-satunya. Terus terang saja, Nona Tang telah kehilangan saudari Min. Dia tinggal di rumah leluhurnya. Beberapa orang di sekitar sini sudah tahu tentang hubungannya dengan Marquis. House of Marquis akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Jika dia tidak ingin menjadi selir, kemudian segera tinggalkan ibu kota. Jangan pernah kembali. Jangan khawatir, saya akan memilih seseorang dari rumah jenderal. Kirimkan gadis Tang kembali ke kampung halamannya, dan mahar untuk mencarikannya keluarga yang baik. Liang Yin yang segera membantu pistolnya. Anda sangat baik, Nona muda. Itu sangat bijaksana. Dia mendengus dingin ke arah Tang Qiaoyin. Bersujudlah pada wanita muda itu. Hati Tang Qiaoyin sangat cemas hingga ia menangis. Bu, saya sendirian di rumah. Aku tidak bisa kembali. Dan saya menyukai Marquis. Saya tidak ingin meninggalkannya. Aku punya raut wajah, Nona, dan jangan serakah. Anda tidak ingin menjadi seorang bibi. Saya tidak ingin pergi. Karena Anda adalah kerabat dari wanita tua itu. Mengapa Anda tidak memikirkan wajah Marquis? Karena Anda tidak ingin pergi ke arah manapun.
Yun. Kalau begitu aku akan mengirim seseorang sekarang. Bawalah Nyonya tua dan keluarga Zongren ke sini. Beri dia virusnya. Qin Chanzu dengan lembut berkata Kia Oyin kepadanya. Saya akan tetap memperlakukan Anda dengan baik ketika Anda berada di rumah. Saya yakin wanita tua itu akan senang jika Anda bersamanya. Hal-hal yang telah mencapai tahap ini, Qin Chanzu telah menjelaskan sikapnya. Tang Kia Oyin, bahkan jika dia tidak mau, tetapi untuk tetap tinggal, saya hanya bisa menganggukkan kepala. Bibi Leung marah dengan bersujudlah pada wanita muda itu. Tang Kia Oyin dengan enggan berlutut untuk meminta perdamaian. Sepupu Bibi datang untuk menemuimu. Matanya tertunduk penuh kebencian. Bahkan jika Anda tidak menjadi seorang istri, dia juga akan mengambil semuanya dari saya. Bibi, saya sarankan kita membuang birokrasi. Beritahu Tang Kia Oyin untuk naik kereta dan ikuti mereka ke mansion. Pergi dan temui Nyonya Qin. Bahkan jika Tang Kia Oyin tidak mau, tapi mereka memiliki sesuatu pada saya hanya bisa berjanji masuk ke dalam rumah sang markuis. Saya sengaja berjalan lambat. Beritahu Jade, beritahu Bibi Tong dan Bibi Yo ke halaman Nyonya Qin tua. Setelah itu, saya telah memanggil akar obat dan sajak ke aula Fuhuo. Temui Bibi Tong. Saya tidak sabar untuk melihat mereka bertiga. Tang Kia Oyin sebagai bibi. Setelah saya pergi menemui Nyonya Qin, dia baru mengetahui apa yang terjadi dari saya. Dia mengutuk Tang Kia Oyin karena tidak bisa mencapai apapun. Memiliki efek mengurutkan. Namun kita harus mengakuinya. Anda melakukan hal yang benar, Jingwan. Layak menjadi ibu kepala keluarga dari keluarga suami. Dia menghargai martabat dari situasi tersebut dan sedikit rasa bersalah karena menemukan kain. Ini adalah kesalahan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Kia Oyin adalah kerabat jauh saya. Dia datang ke ibu kota untuk bergabung dengan saya beberapa hari yang lalu. Saya tidak memberitahu Anda karena Anda sibuk. Kami akan menempatkannya di rumah leluhur terlebih dahulu. Biarkan Chanzu mengirimkan sesuatu sesekali. Saya tidak menyangka mereka akan bertatap muka. Saya tersenyum sambil berpikir dan berkata, Nyonya, inilah yang kami sebut sebagai pertemuan takdir. Itu berarti Tang Yin yang seharusnya berada di rumah markuis. Bibi juga diundang. Pada titik ini ada beberapa kebingungan. Saya belum pernah mendengar tentang Chanzu. Ibu Tang Yin tinggal di rumah leluhur. Nyonya Qin buru-buru mengatakan bahwa itu hanya masalah kecil. Tidak masalah apakah Anda mengatakannya atau tidak. Dia khawatir menantu perempuannya yang bodoh ini akan membuat kekacauan. Ibu mertua saya tidak peduli dengan apapun. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah selir anakmu sendiri. Saya pikir saya akan mengatakan lebih banyak lagi. Dia bertanya kepada Tang Kia Oyin di mana kampung halamannya. Tang Kia Oyin menjawab Kinzu sesuai dengan pernyataan yang telah diprogram sebelumnya. Ibu mertua penasaran. Jarak yang sangat jauh. Bukankah Jingzu berada di selatan? Mengapa aksen Anda tidak jauh berbeda dengan aksen ibu kota? Dia hanya bertanya kepada Tang Kia Oyin. Tetapi beberapa wajah pria itu memerah. Qin Chanzu buru-buru menjelaskan Niang. Kia Oyin telah berada di ibu kota selama bertahun-tahun. Aksennya secara alami sama seperti di ibu kota. Bibi tidak mengerti. Bukankah wanita tua itu mengatakan dia datang ke sini beberapa hari yang lalu? Nyonya Qin ingin mengusirnya. Ayolah, jangan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna ini. Saya mencoba menakut-nakuti mereka dengan sengaja. Ini bukanlah suatu kebetulan. Tang Yiniang, 1899-1931, revolusioner wanita dan martir. Beberapa orang dalam keluarga ibu saya berasal dari Kinzu. Anda berasal dari mana di Kinzu? Mungkin kita berasal dari kota yang sama. Tang Kia Oyin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Chinchilla hanyalah sebuah alasan untuk membuat. Dia bahkan belum pernah ke sini. Dia tidak bisa tidak melihat Qin Changzu. Mencoba untuk menyingkirkannya dari jalan. Qin Changzu hendak mengatakan. Tirai pun diangkat. Qin Guangyao bergegas masuk lebih dulu. Aku merindukanmu. Dia diikuti oleh Qin Lingyun. Saat mendengar suaranya, kulit Tang Xiao Sakura kemudian menjadi sedikit gelisah. Qin Guangyao berlari langsung ke Old Lady Qin. Lemparkan dirimu padanya. Nyonya tua Qin sangat menyayangi cicitnya ini. Dia sangat penyayang dan dia menggosok-gosok kepalanya. Qin Lingyun berjalan ke atas. Saya baru saja hendak menyapanya. Namun, dia menabrak mata Tang Kia Oyin. Dia membeku. Qin Guangyao juga menemukan Tang Kia Oyin pada saat ini. Keceplosan bajingan. Nyonya tua Qin dengan cepat menghentikannya. Kuan Yao, tolong sapa ibumu. Qin Guangyao berhenti berbicara tepat waktu. Sapa ibu saya. Qin Changzu dan yang lainnya menghela napas lega di dalam hati mereka. Saya tertawa dan berkata, saya akan menelepon kalian untuk lagu itu. Ini adalah waktu bagi Anda untuk bertemu dengan Bibi Tong yang nyaman dan pedas. Sapa Bibi Tong. Saudara-saudara kandung Ling Lingheim bahkan lebih terkejut lagi. Tang Kia Oyin selalu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi selir. Sebaliknya, dia akan menjadi ibu dari Hongmen dan menyingkirkan saya. Selama dia yang bertanggung jawab, mereka diteruskan ke Qin Changzu. Pada saat itu, masa depan, mereka akan dapat saling mengenali satu sama lain di tempat terbuka. Mengapa Anda tiba-tiba menjadi bibi? Bukankah itu berarti bahwa di masa depan, Anda harus menjadi selir? Qin Lingyun merasa kecewa. Dia tidak bisa menerima bahwa dia adalah putri bibinya. Saya tertawa dan bertanya apa yang salah.
sangat terkejut. Pernahkah Anda melihat Bibi Tong sebelumnya? Saudara kandung Qin Lingyun buru-buru menggelengkan kepala untuk menyangkalnya. Kemudian menyapa Tang Qiaoin. Mendengar anaknya sendiri memanggilnya Bibi, Tang Qiaoin menahan rasa sakitnya, mengangguk dan tersenyum sebagai balasannya. Kebenciannya terhadap saya dan Bibi Liang semakin dalam. Jika keduanya tidak datang ke rumah leluhur hari ini, dia tidak akan dipaksa menjadi selir. Ketika semua orang bertemu, saya mulai berbicara tentang pengaturan setelah Tang Qiaoin bergabung di rumah. Bibi Tong masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Hanya halaman Yuzhou yang kosong sekarang. Namun, ukurannya sedikit lebih kecil. Namun, tempat ini sangat tenang. Ketika saya kembali sekarang, saya telah mengirim seseorang untuk membersihkannya. Bibi Tong, kamu tinggal di sini dulu. Kami akan mengaturnya ketika halaman lain tersedia. Saya membuat hal itu menjadi ringan. Tapi Bibi Leung dan ketiga bibi lainnya tahu, rumah bambu hujan adalah rumah terburuk di istana. Jauh dan sempit dan orientasinya buruk. Musim panas menuju matahari. Ini jauh lebih buruk daripada Hisiang Yuan milik Tong Yiniang di sebelahnya. Sepertinya saya tidak senang dengan Tang Qiaoin. Tang Qiaoin membungkuk dan berterima kasih atas pengaturannya. Saya diberitahu bahwa Nyonya Qin adalah kerabat Anda. Saya yakin para pelayan akan dipilih dengan cermat. Mengapa Anda tidak mengaturnya? Peri, kalau begitu, dia adalah pembantu kedua saya. Efisien. Nyonya Qin tua benar-benar memetik satu dari halamannya sendiri. Zuo Liu Qiu mengangkat alisnya sedikit, sama seperti yang terakhir, atau Xiao Er. Beberapa kata lagi, saya baru di Tang Yiniang. Saya tidak tahu jalan di sekitar rumah. Marquis, bawa Tang Yiniang berkeliling dulu, kemudian kirim dia ke Akademi Yuzhou. Kita akan bertemu lagi untuk makan malam. Selamat datang di Tang Yiniang. Qin Changzhou secara alami tidak menolak. Bawa Tang Qiaoin keluar. Segera, Qin Lingyue dan Qin Guangyao mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang harus dilakukan, dan pergi dengan tergesa-gesa. Tampak seperti keluarga beranggotakan 4 orang yang akan menghadiri reuni. Saya tertawa dalam hati. Setelah Fog Hall, beritahu Bitao untuk memanggil Xiao Er. Pergilah temui aku. Peri akan segera datang. Ada sedikit kecemasan dalam ekspresinya. Ini adalah pertama kalinya saya meneleponnya. Salam, Nona muda. Saya tidak membiarkan dia bangun. Peri, Nyonya mengutusmu untuk melayani Tang Yiniang yang baru hari ini. Kau tahu? Peri menganggukkan kepalanya. Aku tersenyum. Tiba-tiba Anda bertanya apakah Anda tahu? Perak dari rumah Tuan Buddha. Dia akan mendapatkan setidaknya 30 cambukan setelah dikirim ke pihak berwenang. Peri membeku, menanggapi. Warna yang terkuras habis dari wajahnya. Saya membuka buklet di tangan saya. Bulan lalu Anda bertanggung jawab untuk membeli tonik wanita tua itu. Yan Shantang menjualnya seharga 300 tael. Tapi Anda menyuruh Yan Shantang menulis tanda terima untuk 400 tael. Mengincar 100 tael. 2 bulan yang lalu, Anda pergi untuk membeli sarang burung darah. Penjual 400 tael perak, Anda membayar akuntan. Katanya harganya 500 tael. 100 tael perak lainnya. Keserakahan akan tinta. Saya baru mengetahuinya di kehidupan terakhir saya setelah Tang Qiaoin memasuki rumah. Pada saat itu, pengeluaran bulanan Marquis meningkat. Saya ingin menghemat uang. Lihatlah sekeliling. Saya menemukan Nyonya Qin telah membeli suplemennya dari Yan Shantang. Jadi, dia mendekati pemilik toko secara pribadi. Saya ingin membahas obat tonik yang dibutuhkan Marquis. Mereka semua membeli dari Ren Shantang. Bisakah kita mendapatkan tekanan pada harga? Saya berbicara dengan penjaga toko dan menemukan Xian Er bersekongkol dengan pemegang buku Yan Shantang. Penyajian harga yang tidak benar dan suap. Pada saat itu, saya ingat bahwa Xian Er adalah seorang pelayan Fukuhatang. Tidak ditujukan secara langsung. Sebaliknya, dia memberitahu Nyonya Qin secara pribadi. Tak lama kemudian, Xian Er meninggalkan rumah Marquis. Konon katanya, ia telah dikirim ke rumah bangsawan. Saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin dalam hidup ini. Chantal duduk di lantai dengan kaki yang lemah, menangis minta ampun. Beri aku istirahat. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya juga melakukan ini untuk perawatan medis ibu saya. Aku tidak akan berani. Dia berkata dan berlutut lagi dan bersujud. Jangan laporkan kepada polisi. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Ketika dia serak karena menangis. Apabila Anda berada dalam keadaan panik secara emosional, saya akhirnya mengiyakan. Saya bisa memberi Anda kesempatan. Mari kita beri Anda pujian. Sidang remedial memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Xiang Er bahkan tidak bertanya. Mengangguk pamflet biksu saya. Ini tidak terlalu merepotkan. Anda akan segera melayani Tang Yiniang. Dia masih baru di sini. Perlu beradaptasi. Banyak hal yang harus saya kerjakan. Perawatan yang tidak memadai. Saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Anda bisa menjadi pembantu kelas 2. Xiang Er secara alami mampu membaca kata-kata orang. Saya tidak sabar untuk menyelesaikannya. Saya akan mengarangnya sendiri. Nyonya, aku mengerti. Tang Yiniang telah melakukan gerakan apapun. Saya akan terus memberi Anda informasi. Anda adalah pembantu yang cerdas. Saya bangkit dan membantunya berdiri. Menyeka air mata dari wajahnya dengan sapu tangan. Simpan uangnya. Anggap saja sebagai hadiah. Selama Anda melakukannya dengan benar, saya bahkan akan memberi Anda hadiah tambahan setiap bulan. Terima kasih.
Siang Er menghela napas lega di dalam hatinya. Saya tidak akan berani untuk tidak bekerja untuknya dengan baik. Segera setelah dia pergi, Bitou bertanya kepada Nona. Siang Er adalah milik si nyonya tua. Apakah dia akan mendengarkan Anda? Dia punya sesuatu padaku. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, biarkan dia mengawasinya. Bibi Tong tidak mempercayainya. Saya menganggukkan kepala. Pria itu punya hati emas. Ini bukan hal yang baik. Saya terlalu sederhana dalam kehidupan terakhir saya. Bibi Tong telah menaruh mata-mata pada saya. Kali ini saya akan melakukan langkah pertama. Li Tao mendukung. Wanita baik-baik seperti apa yang bergaul dengan pria yang sudah menikah? Anda tidak menginginkan sebuah nama. Saya rasa dia tidak tertarik dengan bibinya. Kita harus mengambil tindakan pencegahan. Melihat wajahnya yang berhati-hati, saya tidak bisa menahan tawa. Menganggukkan kepalanya. Kita semakin baik dalam hal ini. Ini bukan hanya tentang tumbuh dewasa. Anda telah menumbuhkan otak. Mulut Nona Bitou menganga. Anda mengolok-olok saya lagi. Pada saat ini di halaman Yuzu, Tang Qiaoying mengepalkan sapu tangannya dengan marah. Halaman ini kecil, terpencil dan lusuh. Bahkan mungkin seorang budak pun bisa hidup lebih baik darinya. Tang Qiaoying berkata, Marquis, Lai Jingwan sengaja menggangguku. Menurut Anda, apakah ini tempat yang cocok untuk ditinggali? Qin Changzhou juga tidak puas. Bawa dia ke dalam sebelum Anda berbicara dengan Charmaine. Anda tinggal di sini. Dalam waktu beberapa hari, saya akan meminta Lai Jingwan untuk memberikan rumah yang lebih baik. Dia khawatir untuk pergi sekarang. Dia mengatakan bahwa kemarahan Lai Qingyuan belum mereda. Kembalilah ke rumah ibumu atau pergilah ke patriarkat untuk mengadu. Mendengar dia mengatakan hal itu, Tang Qiaoying hanya bisa menanggung ini untuk saat ini. Menggunakan mundur sebagai cara untuk maju. Idiom mundur untuk maju. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan di Changzhou. Selama saya bisa bersama Anda dan anak-anak, saya bersedia bekerja sekeras mungkin. Hati Qin Changzhou terasa sakit saat dia memeluknya. Maafkan aku, kebetulan, tapi bagus sekali akhirnya kita bisa bersama di tempat terbuka. Dia ingin lebih dari itu. Yang mulia, aku sudah menjadi bibi sekarang. Anda tidak bisa menjadi seorang ibu mulai sekarang. Bahkan jika saja kakak dan adik diwariskan kepada Anda, kami bahkan tidak bisa mengenali satu sama lain. Dia menatap Qin Changzhou dengan penuh air mata. Saya memiliki darah dan daging saya sendiri, tidak dapat mengenali satu sama lain. Changzhou baru saja mendengar mereka memanggil saya bibi. Saya benar-benar patah hati. Qin Changzhou bahkan lebih tertekan lagi. Yakinkan dia. Jangan khawatir, Qiaoying. Saya akan memikirkan sesuatu nanti. Gundik Marquis Wuan hanya bisa Anda. Tang Qiaoying akan mengambil apa yang bisa dia dapatkan. Jangan mendorong terlalu keras. Biarkan aku menunggu. Saya telah menunggu ini selama bertahun-tahun. Aku tidak peduli. Terus menunggu Qin Changzhou untuk memeluknya dengan erat lagi. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar. Tang Yiniang. Saya di sini untuk melayani Anda atas perintah nyonya tua. Tang Qiaoying kemudian menyeka wajahnya. Masuklah, Pri. Masuklah. Salam untuk keduanya. Qin Changzhou menyuruhnya untuk melayani Tang Qiaoying dengan baik dan kemudian hilang. Tang Qiaoying tahu bahwa Xian Er adalah milik nyonya Qin. Tidak buruk untuknya. Dia bertanya kepadanya tentang rumah itu, terutama jika itu tentang saya. Aku bertanya. Qin Guangyao dan Qin Lingyun memanggil Tang Yiniang. Tang Qiaoying sangat gembira. Berjanjilah untuk meminta Geungying segera datang dan beritahu Xian Er untuk turun. Aroma yang membingungkan. Bagaimana anak-anak Qin Chongxiao datang ke Qin Changzhou atas inisiatif mereka sendiri? Bibi, dia keluar. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Hanya saja, ketiganya berbicara dengan suara pelan. Dia tidak bisa mendengar Anda. Hanya untuk tiba-tiba mendengar suara Qin Guangyao meninggi. Aku akan menghajar Qin Yunfan hari ini. Tutup mulutmu. Segera Qin Guang. Suara Yiu turun. Xiao Er. Ambil ke dalam hati. Ini adalah perjamuan selamat datang untuk Tang Qiaoying. Aku sampai di sini duluan. Bibi Liang membawa Qin Fan bersamanya. Membantu. Setelah beberapa saat, saudara kandung Qin Lingyun juga ada di sini. Dia mengatakan bahwa dia juga akan membantu. Mencoba untuk masuk ke wajah saya. Saya tertawa mendengar Haim. Bibi Leung dan saya sudah cukup untuk Anda. Kalian pergi ke depan dan bermain dengan Fan. Sang pengasuh membawanya. Dan mereka berdua pun menjawab. Menuju ke Wikwang. Tidak lama kemudian, yang lainnya mulai berdatangan. Yang terakhir tiba adalah Tang Qiaoying dan Qin Changzhou. Masuklah bersama Nyonya Qin. Aku akan menghampiri. Saya baru saja akan mengatakan sesuatu. Suara tangisan anak kecil terdengar di luar. Nyonya Qin bertanya siapa yang menangis. Wajah Bibi Leung berubah. Ini kakak Fan. Dia sedang dalam perjalanan keluar. Perawat bergegas masuk dengan Qin Yunfan yang menangis dalam pelukannya. Qin Yunfan memiliki luka diagonal yang mencolok di wajahnya. Bibi Leung terkejut. Kakak Fan, apa pendapat Anda tentang tuan muda ini? Perawat menjelaskan, saya tidak tahu. Saya membantu Nonain mengambil sapu tangannya. Aku baru saja kembali. Tuan muda Fan mengalami luka di wajahnya. Ketika dia selesai berbicara, Qin Lingyun membawa Qin Guangyao ke pavilion. Sango yang ingin memanjat tebing terjatuh dari batu besar. Qin Guangyao buru-buru menganggukkan kepalanya untuk ini adalah binar mata pengasuhnya yang nakal. Bibi Liang mengertakkan gigi. Bukankah begitu? Li Jingwan menyebut
menghela, jangan katakan itu. Mintalah dokter untuk memeriksa San bekas luka dengan hati-hati. Dia memberi isyarat kepada yang lain untuk duduk untuk makan malam terlebih dahulu, dan kemudian membawa Bibi Leung dan rombongannya ke halaman rumahnya. Ketika kami kembali, Sango menangis dengan sangat keras hingga suaranya menjadi serak. Bibi Liang patah hati. Bersihkan darah dari wajahnya. Lan, kau beritahu ibu bagaimana kau jatuh. Qin Yunfan mengendus. Meskipun saya masih muda, saya sudah tahu bagaimana mengekspresikan diri saya. Saudara laki-laki dan perempuan saya mendorong saya kesakitan. Wajah saya tenggelam. Lihatlah pengasuh dan tanyakan apa yang terjadi. Pengasuh itu berlutut dan berkata, saya benar-benar tidak tahu. Nonain mengatakan dia menjatuhkan sapu tangannya. Beritahu budak itu untuk mencarinya. Awasi klan untukku. Ketika aku kembali, saya melihat tuan muda itu duduk di tanah dan menangis. Bibi Liang bangkit kesakitan. Itu pasti Qin Guangyao dan Qin Lingyun. Saya akan memberitahu Nyonya dan Marquis. Berikan pelajaran kepada dua anak nakal ini. Aku akan menghentikannya. Apa gunanya berbisik bahwa Anda akan pergi? Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sang Nyonya tua dan Marquis mencintai adik dan kakak Ahem. Bahkan jika mereka tahu dan tidak ada hukuman, beberapa kata saja adalah hal yang wajar bagi anak-anak untuk bermain bersama satu sama lain. Mata ibu saya berkobar-kobar karena marah. Istri dari tuan muda, apakah saya harus melihat anak saya diintimidasi dan tidak mengatakan apa-apa? Saya tersenyum pada diri saya sendiri dan berkata, situasinya lebih kuat daripada orangnya. Saya adalah nyonya rumah. Saya tidak berani menegur mereka. Belum lagi Anda. Jangan biarkan mereka menghubungi Fan. Duduklah, dokter sudah datang. Liang ini yang menggertakkan giginya. Tetapi Anda harus melakukannya. Dokter akan segera datang. Mengkonfirmasi bahwa Qin Yunfan hanya terluka di bagian wajah. Sebuah tapal telah diresepkan. Hingga tiba saatnya untuk pergi bersama Qin Yunfan. Liang ini yang masih marah, bersumpah untuk tidak pernah melepaskan. Saya tersenyum tipis. Dia akan segera diberi kesempatan untuk membalas dendam. Hanya ada 3 orang yang tersisa di rumah itu. Jasper baru saja tiba. Nona Sen-er sangat ahli dalam pekerjaannya. Saya baru saja berada di sana dan saya telah mendengar kabar tersebut. Sebelum saya pergi ke kebun, Peri menyelinap ke sini untuk melapor. Dia mengatakan bahwa dia mendengar bahwa Qin Guangyao ingin membersihkan Qin Yunfan. Jadi di gazebo, saya sengaja mengatur segala sesuatunya untuk Bibi Leung. Biarkan perawat membawa Qin Yunfan sendirian. Setelah kedatangan Kai Chin bersaudara, beritahu mereka untuk mencari Qin Yunfan. Seperti yang diharapkan, mereka berdua langsung bergerak cepat. Begitu ganas pada usia yang begitu muda. Mereka hanyalah benih yang buruk. Saya akan kembali ke meja, kata dokter yang memeriksanya. Baik-baik saja, keluar dari bahaya atau masalah. Bibi yang membawa Qin Yunfan kembali ke kamarnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Qin Guangyao khawatir Qin Yunfan akan memberitahunya. Melihat bahwa saya tidak mengajukan satu pertanyaan pun. Dan saat itulah saya melepaskannya. Bangga pada diri sendiri. Memang benar bahwa dia adalah anak yang paling disukai di rumah. Qin Yunfan hanyalah seorang bibi. Jadi bagaimana jika anak Anda menggertak Anda? Nanti malam, kita akan minum teh di ruang bunga. Setelah beberapa kata, Nyonya Qin bertanya padaku. Suami Yu akan segera pergi. Masalah membuat Tao Bo Pei menjadi guru sang suami. Apa kabar? Kita tidak bisa membiarkan studi Yu terganggu. Tang Qiaoyin segera melihat ke atas. Anaknya akan menjadi seorang pejabat. Jika saya tidak melakukan yang terbaik, aku akan membiarkan Nyonya Qin menjagaku. Aku tersenyum. Pertanyaan wanita tua itu adalah hal yang tepat untuk ditanyakan. Saya baru saja akan memberitahu Anda. Terakhir kali saya kembali ke rumah jenderal, saya menceritakannya kepada ibu saya. Dia mengirim kabar kembali kemarin. Dia mengatakan bahwa Mr. Tao telah menerima undangan untuk membantu saudaranya. Anda bisa pergi ke istana besok. Nyonya Qin sangat senang. Itu bagus sekali. Iyu, kenapa kamu tidak berterima kasih pada ibumu? Qin Guangyao bangkit dan membungkuk padaku. Terima kasih, ibu. Mata Tang Qiaoyin bersinar dengan sinisme. Nyonya Qin mendesak agar malam ini Anda pergi ke kediaman Tao besok. Meminta hadiah yang murah hati. Tao Bo Pei adalah Ming. Kita tidak boleh kehilangan wajah Marquis. Jangan khawatir, Nyonya. Hadiah sudah siap. Saya tersenyum dan kemudian mengubah nada bicara saya. Tapi Marquis yang akan pergi ke kediaman Tao besok. King Changzu mendengar kata-kata saya dalam keadaan dingin. Kenapa kau tidak pergi? Saya selalu menjadi orang yang melakukan hal semacam ini. Marquis, Tuan Tao, adalah pencetak gol terbanyak. Banyak bakat dan banyak sikap. Jika aku seorang wanita, pergilah memintanya untuk menjadi guru kedokteran. Dia hanya akan berpikir bahwa Marquis Wu An tidak peduli. Saya yakin Anda tidak ingin datang. Jika Anda pergi ke sana sendiri, Mr. Tao berpikir bahwa keluarga Hou menghormati para guru. Nyonya Qin menganggukkan kepalanya. Angkat bicara dan katakan bahwa itu masuk akal. Changzu, kamu akan pergi ke rumah Tao besok. Ada banyak orang di ibu kota yang ingin mempekerjakan Tao Bo Pei sebagai guru. Anda harus menunjukkan itikat baik. Ini adalah tentang masa depan saya. King Changzu setuju. Jangan khawatir, Nyonya. Saya pasti akan membawanya masuk. Tang Qiaoyin melirikku. Tersenyum puas. Bahkan jika dia hanya seorang bibi sekarang.
sekarang. Namun, putranya sendiri adalah yang paling berharga. Saya harus mewarisi gelar itu nanti, dan dia akan menghancurkan saya dengan keras. Orang-orang menemani Nyonya Qin untuk sementara waktu. Kemudian dia bangkit dan pergi. Tang Qiaoyin pergi mencari Qin Changzhou. Kembalilah ke rumah bambu hujan bersamanya. Dan saya mengalahkan Anda untuk itu. Marquis, saya punya beberapa kata untuk Anda. Meskipun dia membenci saya karena masuk ke rumah klan di siang hari, tapi saya membantu mencarikan suami untuk Qin Guangyao. Qin Changzhou harus berhenti. Di mata Tang Qiaoyin yang penuh harap. Berjalanlah bersama saya ke galeri samping. Nada bicara Qin Changzhou dingin. Tanya apa? Tapi nada bicaraku lembut. Marquis, apakah Anda masih berbicara tentang rumah klan? Ada kesan pasrah dan gentar dalam kata-katanya. Ini tidak seperti ketangguhan yang telah kami tunjukkan dalam beberapa hari terakhir. Ini seperti masa lalu. Qin Changzhou tidak bisa tidak menoleh. Tepat di depan mata saya. Saya sedikit memiringkan kepala saya. Marquis, aku akan pergi ke rumah leluhur. Ini untuk memeriksa penggunaan biaya manajemen. Saya khawatir Anda ditipu. Hal itu membuat kami saling membenci satu sama lain sebagai pasangan. Seandainya saya tahu bahwa Tang Yin lah yang tinggal di rumah leluhur, jangan katakan 300 tael perak. Saya bersedia membayar 600 tael. Selama Anda bahagia, saya akan menurunkan profil saya. Qin Changzhou merasa lega. Jika Anda tidak tahu apa-apa, Anda bisa bertanya kepada saya. Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Saya menganggukkan kepala dan bando di kepala saya bergoyang dengan lembut. Qin Changzhou merasakan hatinya. Seakan-akan kamera ini ikut bergoyang bersama mereka. Saya melawan rasa mual. Tetaplah berbicara dengan lembut. Marquis, baru saja Yu masuk. Saya tidak yakin saya bisa mengatakannya secara langsung. Ibu saya bertanya-tanya. Dikatakan bahwa Tao Bopei sangat menghargai etika para guru Li, khususnya perbedaan antara yang pertama dan yang terakhir. Saya dengar dia hanya mengajar putra pertamanya. Qin Changzhou kembali ke akal sehatnya. Hanya mengajar anak sulung. Kemudian, Yu, jelaskan situasinya kepada Tuan Tao. Dia mungkin akan memastikan bahwa saudaranya mati untuk negaranya. Setuju? Saya tidak yakin saya mengatakan itu. Marquis harus menunjukkan ketulusan. Qin Changzhou hendak bertanya, tapi Pri datang. Marquis Tang Yin yang mengatakan bahwa ia mengalami sakit kepala. Aku ingin kau kembali bersamanya. Saya menyebutnya jalan. Saya sudah selesai berbicara dengan Anda. Pergilah dan temani istri Tang Yin. Dia baru bergabung dengan rumah hari ini. Kembali ke rumah bambu hujan. Qin Changzhou memberitahu Tang Qiaoyin tentang pengingat saya. Tang Qiaoyin segera mengajukan keberatan. Marquis tidak bisa mengatakan itu. Jika Anda memberitahu kami siapa Yu sekarang, Taubman tidak akan datang. Saya tidak setuju dengan warisan anak-anaknya. Mengapa Anda membantu Qin Guangyao untuk menemukan seorang suami? Apakah Anda berpikir bahwa Qin Changzhou adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu? Namun, ia hanya ingin mengajar seruling. Yu belum diwariskan kepada saya. Tang Qiaoyin menyatakan bahwa ini belum berakhir. Saya yakin saya akan menyampaikannya nanti. Katakan saja Anda telah menyetujui warisan tersebut. Saya hanya menunda suksesi selama beberapa hari. Qin Changzhou menganggapnya masuk akal. Keesokan harinya Qin Changzhou membawa kabar baik. Tao Bopei berjanji untuk datang ke Marquis besok. Lihatlah kredensial medicine man. Jika Anda puas, saya akan mengambilnya sebagai murid. Saya kembali ke rumah anggrek. Keluarkan Saleh, berikan pada Jade. Pergi dan kirimkan ke Liang Yin Yang. Ketika Jade pergi ke halaman Bibi Liang, Bibi Liang baru saja menidurkan Qin Yunfan. Keluarlah dari ruangan. Jade memberikan salep tersebut kepada Bibi Liang. Ini adalah krim yang diminta oleh wanita muda itu untuk saya kirimkan. Nenek mengutus seseorang ke rumah jenderal untuk mengambilnya. Sangat bagus untuk memperbaiki bekas luka. Bibi Liang mengambilnya, bersinar dengan rasa syukur. Anda adalah satu-satunya orang yang peduli dengan kami. Dia masih memiliki banyak kemarahan di wajahnya. Anaknya terluka. Qin Kuan Yu tidak mendapatkan satupun hukuman. Dia membencinya di dalam hatinya. Sayang sekali tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Nona Leung Yin yang mengatakan bahwa dia sudah selesai untuk hari ini. Datang dan lihat sendiri bagaimana kinerja klan. Liang Yin yang penasaran. Tanyakan kepada wanita muda itu apa yang sedang dia lakukan. Hari ini, Marquis mengundang Tao Bopei, penguasa ibu kota. Besok, Tao Bopei akan datang mengunjungi kami. Saya ingin kualifikasi master muda. Jika Anda benar, Anda akan menjadi mahasiswa. Wanita muda itu sedang sibuk mempersiapkan diri. Ketika saya mendengar Anda sedang mencari guru untuk Qin Bao, yang ini yang bahkan lebih marah lagi. Apakah Tao Bei ini terkenal? Jade mengangguk-anggukan kepala. Saya pernah mendengar tentang dia di kediaman jenderal. Dia termasuk dalam daftar teratas. Saya dengar ini sangat brilian. Hal ini sangat dihargai oleh Kaisar. Kali ini kita bisa mendapatkannya. Tidak mudah untuk merekrut karyawan. Saya pernah mendengar bahwa Tao Bopei sangat eksentrik. Perbedaan antara yang pertama dan yang terakhir sangat penting. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan mengajar putra pertamanya. Yang ini yang menangkap poin ini. Hanya mengajar anak sulung. Kemudian dia bersedia untuk mengajarkan akarnya. Jade terdiam dan berkata, saya tidak tahu. Mungkin rumor itu salah. Huo Zihou memiliki cara lain untuk mendatangkannya. Setelah Jade pergi, Yang Yin yang merenung sejenak. Panggil
Panggil pelayan dan tanyakanlah di mana wanita muda itu akan menerima Taube besok. Ketika Taube keluar dari gerbong, sersan di pintu gerbang segera maju ke depan untuk mempersilahkan dia masuk ke dalam rumah. Ke pintu kedua, Jade menyambut Tuan Tao. Saya adalah pelayan wanita muda di rumah Marquis. Wanita muda itu meminta saya untuk membawa Anda ke taman. Dia dan Marquis sudah menunggu. Taube mengangguk. Ikuti dia masuk. Saya pikir meskipun Marquis dari Wuan adalah klan yang menurun, tapi rumah ini didekorasi dengan penuh selera. Ke taman, sebuah paviliun. Qin Changzu, Qin Guangyao dan saya segera bangkit, memberi hormat dan menyapa. Ketika Taubman duduk, Qin Changzu meminta Qin Guangyao untuk maju ke depan. Tuan Tao, ini anak saya. Qin Guangyao mengendus. Senyum pun mengembang di wajah saya. Dengan ragu, dia melihat ke arah Qin Changzu. Qin Changzu menghindari tatapan saya yang penuh tanya. Dia bertanggung jawab atas rumah besar itu, dan ada orang luar. Saya tidak berani membantahnya. Qin Guangyao mendengar Qin Changzu mengatakan bahwa dia adalah putra pertama. Senang, para siswa telah bertemu dengan Pak Tao. Tapi Tao Bopei melihat ke arah istri saya. Kau masih sangat muda, belum punya anak. Anda bersedia mewariskan anak tiri sebesar itu? Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Berada dalam jalinan emosi yang rumit, Qin Changzu segera menjawab untuk saya, mengatakan bahwa saudara Yu juga terjebak dalam situasi dewasa. Sangat terasa, sedekat ibu dan anak, idiom persahabatan yang mendalam. Beberapa hari yang lalu telah disepakati untuk diteruskan. Yang tiba-tiba muncul. Kapan wanita muda itu berjanji untuk menggantikannya? Dia mendengarkan dari pinggir lapangan. Ini adalah apa yang dia harapkan. Qin Changzu berbohong kepada Tao Bopei. Pikirkanlah bekas luka di wajah putra Anda. Dia tidak akan melepaskannya. Anda membuang kesempatan untuk membalas dendam. Wajah Qin Changzu tenggelam. Apa yang Anda bicarakan? Siapa yang menyuruh Anda datang? Yang ini yang tidak akan bergerak. Saya melihat Mr. Taubman, istri dari Tuan Muda. Dia tidak pernah setuju untuk membiarkan Qin Guangyao mewarisi namanya. Saya menolaknya terakhir kali. Qin Guangyao sama sekali bukan putra pertama Marquis, dan dia lahir dari Nyonya Qin Chong Xiao. Omong kosong, Qin Guangyao akan menyerang. Qin Changzu menariknya kembali. Saya buru-buru mengatakan kepada Yu untuk tidak bersikap kasar. Liang Yin yang berteriak pada saat ini. Pendahulu Marquis. Yu dengan sengaja mendorong klan dari bebatuan. Wajah saya terus berdarah. Dokter mengatakan hal itu hampir membunuhnya. Yu tidak mau mengakuinya. Bahkan permintaan maaf pun tidak. Dia tidak layak menjadi putra pertama Marquis. Kebingungan. Tao Bopei bangkit dengan mendengus dingin. Bukan itu yang Anda katakan saat Anda datang ke sini kemarin. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Putra urusan luar negeri. Kelima wanita cantik itu saling lalai. Idiom GBL. Pernikahan yang luar biasa. Rasa malu karena perbandingan. Tidak ada cinta persaudaraan. Bahkan lebih keji lagi. Orang seperti ini tidak pantas menjadi murid saya. Wajah Qin Guangyao memerah. Kemarahan dan penghinaan pun memuncak. Hal ini sangat menghibur bagi saya. Dalam kehidupan terakhir saya tidak menyetujui permintaan Qin Guangyao. Saya mencari Tao Bopei untuk menjadi suami saya. Ini semua tentang menjaga wajahnya. Tao Bopei selalu eksentrik. Kembali ke nilai lama. Idiom kembali ke istilah lama. Meskipun Qin Kuang Yu kemudian berhasil, tidak selalu diakui oleh pihak lain. Belum lagi fakta bahwa Tao Be sangat menuntut. Kemampuan Qin Guangyao tidak bisa mengimbangi. Itu juga tidak cocok untuknya. Itulah mengapa saya memiliki guru yang terpisah pada saat itu. Qin Changzu mengeluhkan hal itu. Sekarang Qin Guangyao ingin mempermalukan dirinya sendiri. Yang harus saya lakukan hanyalah duduk dan menonton. Qin Changzu berkeringat karena cemas. Tuan Tao, meskipun Yu bukan anak kakak saya, tapi kami sepakat untuk membiarkannya lewat. Hanya saja, upacara tersebut akan ditunda selama beberapa hari. Tao Bopei bertanya kepada saya tentang Marquis. Bu, saya mengerutkan bibir dan memiringkan kepala sedikit. Maknanya sudah jelas. Itu bukan Tao Besi. Sudah jelas. Saya benci jika orang berbohong kepada saya. Marquis adalah orang yang memiliki karakter seperti itu. Tao tidak akan berani mengajarkan trik Anda. Saya ingin tahu apa yang Anda bicarakan. Dan dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Langsung pergi. Qin Changzu sangat marah. Pergilah ke Liang Yingyang. Saya ingin menamparnya dengan tangan saya. Tapi saya menghentikan Marquis. Liang Yingyang adalah ibu kandung klan. Dia melakukan ini demi keadilan bagi putra Anda. Ketika saya memberitahu wanita tua itu, Qin Guangyao menggeram dan berlari keluar pintu. Melihat ini, Qin Changzu mengejarnya. Yang Yingyang menyeka air mata. Bersujudlah kepada saya dan terima kasih. Aku menghukummu karena apa yang kau lakukan tadi terlalu sembrono. Namun, ini untuk membalik lagu. Anda tidak boleh terlalu impulsif. Yang Yingyang mengangguk dan diajari. Namun di dalam hatinya, dia marah pada siapapun yang berani merundung putranya. Dia tidak akan melepaskannya. Qin Guangyao menangis sepanjang jalan menuju Aula Fuhe. Tang Qiaoyan sedang berbicara dengan Nyonya Qin. Ibu Zhang sedang menunggu Anda. Dia masuk. Mereka semua terkejut. Nyonya Qin buru-buru bertanya apa yang terjadi pada Yao Ge. Dan kemudian dia melihat ke arah Mumi Xiang. Katakan padanya untuk keluar dan berjaga-jaga. Tang Qiaoyan tertekan dan menginginkan saudara laki-laki. Siapa yang mengganggumu?
mau katakan padaku? Qin Guangyao marah. Berteriaklah padanya dan katakan padanya, apa gunanya memberitahu Anda? Anda hanya seorang bibi. Apa yang dapat Anda lakukan? Jika Tang Qiaoyin adalah ibu kepala Marquis, bagaimana dia bisa dipermalukan? Wajah Tang Qiaoyin berubah. Terlihat terluka. Qin Chanzhou datang pada saat ini. Saya akan menjadi seorang saudara. Diam, kamu tidak boleh bicara seperti itu pada ibumu. Nyonya Qin bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Bukankah kau bilang Tao Bopei ada di sini? Mengapa Yu menangis? Qin Chanzhou kemudian menjelaskan Yuan Wei. Menurut pendapatnya, tentu saja, ini semua adalah kesalahan saya. Tang Qiaoyan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Liang Yinyang adalah seorang wanita yang kejam. Saya tidak percaya saya telah merusak perbuatan baik Yu. Nyonya Tua Qin juga sangat marah. Bagaimana Li Jingwan menjadi ibu suri? Anda bahkan tidak bisa mengendalikan bibi Anda. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Tao Bopei. Katakan padanya untuk segera ke sini. Saya ingin melihat bagaimana dia. Itu saat aku terjatuh. Qin Guangyao yang telah berhenti menangis. Atas saran Tang Qiaoyin, dia berteriak lagi. Nyonya Qin menjadi semakin marah. Kemarahan terhadap malam yang semakin mendekat. Anda adalah ibu dari Tuhan. Anda tidak bisa mengendalikan bibi Anda. Mereka juga tidak. Chanzhou sangat sulit untuk mempekerjakan seorang guru yang terkenal. Kaulah yang marah. Di mana bibi Leung? Wanita jalang yang bertele-tele itu, kenapa kau tidak datang? Nyonya Qin tua berbicara dengan nada gelisah. Tidak bisa menahan batuk. Tang Qiaoyin menepuk punggungnya. Nyonya tua, Anda harus berhati-hati dengan tubuh Anda. Saya tidak lupa menambahkan bahan bakar ke dalam api. Saya selalu mendengar bahwa Anda mantap dan pintar. Bahkan jika obat tersebut belum ditransfer ke nama Anda seharusnya mengatakan sesuatu. Menstabilkan Tao Bei. Anda tidak mengatakan apa-apa. Dia membuat kedokteran sangat menderita. Nyonya Qin bahkan lebih marah. Mengapa Anda tidak berlutut untuk saya? Anda telah mempermalukan keluarga Marquis. Saya tertawa dalam hati. Sarang serigala dan harimau. Banyak yang harus Anda katakan. Kau punya wajah. Beraninya kau membuatku bertekuk lutut? Saya memandang tetua wanita Qin dengan penuh semangat. Wanita tua yang ramah, ekspert yang rendah hati, kejengkelan pribadi. Saya juga minta maaf. Mari saya jelaskan. Jika Anda masih berpikir saya salah, saya akan menerima pemukulan dan hukuman. Nyonya tua Qin mendengus dingin. Ingin tahu bagaimana saya akan membela diri? Tadi malam saya mengingatkan Marquis. Tao Bei menghargai perbedaan antara pohon pertama dan pohon terakhir. Saya hanya bersedia mengajar putra pertama saya. Biarkan Marquis dan Tao Pe. Sejujurnya, dia bahkan bukan anak pertama. Namun, kakak tewas dalam pertempuran. Ditambah lagi dengan kerumitan saat berada jauh dari rumah. Masih ada banyak harapan. Marquis berjanji pada saat itu. Hasilnya, ketika Tao Bopei tiba hari ini, sang Marquis mengatakan bahwa Yao adalah putra pertama. Jan keluar untuk mengeksposnya lagi. Saya tidak bereaksi sama sekali. Jika Marquis telah memberitahu saya sebelumnya, saya akan mengikuti hal itu secara alami. Nyonya tua Qin bertanya pada Qin Chanzhou. Ini agak memalukan bagi Qin Chanzhou. Harus menganggukkan kepala. Mengapa nada suara tiba-tiba berubah? Qin Chanzhou tanpa sadar melirik nenek Tang Qiaoyin. Saya khawatir Tao Bei tidak akan mau datang. Itulah yang saya katakan. Gerakan kecilnya. Hal ini tidak luput dari perhatian Nyonya Qin. Tiba-tiba dimengerti. Ini benar-benar ide Tang Qiaoyin. Jika kita mengikuti saran Lai, mungkin ini adalah tes kegagalan yang terlambat sekarang. Nyonya tua Qin memiringkan matanya. Tang Qiaoyin, Anda terdengar jauh lebih baik bagi saya. Dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Namun pada malam hari, Liang Yinyang keluar. Anda juga bertanggung jawab atas hal-hal buruk. Saya akan menyeka sudut mata saya. Anda benar, Nyonya. Saya sudah menghukum Liang Yinyang. Dia dihukum dengan kerja keras selama 1 bulan dan tidak boleh meninggalkan lapangan lagi. Saya ingin dia ikut serta dalam pelatihan. Namun, sang pengasuh mengatakan bahwa Fan sering menangis. Rasanya seperti demam. Saya menyuruhnya untuk mengurus Fan terlebih dahulu. Tang Xiaoying tidak yakin. Liang Yinyang menyebabkan suami Madison kehilangan pekerjaannya. Hanya 1 bulan kerja keras. Kau terlalu mudah bagiku, Nona muda. Saya jelaskan. Ini semua bukan salah Liang Yinyang. Di kebun kemarin lusa, Fan mengatakan bahwa Madison lah yang mendorongnya keluar dari wigwam. Liang Yinyang sangat menyayangi putranya. Kehilangan akal sehat. Ibu mertua saya, yang tidak mengatakan apa-apa, angkat bicara. Obat-obatan membuat langkah pertama. Memiliki kesalahan sejak awal. Fan baru berusia 2 tahun. Bagaimana jika kepala saya terjatuh? Ibu mertua saya tidak peduli. Tapi Qin Yunfan adalah cucunya. Dia secara alami membalas kepada cucunya. Tang Xiaoying. Fan tidak terluka sama sekali. Hanya goresan di wajah. Dan dia masih kecil. Itu belum tentu benar. Nenek memelototi Tang Qiaoyin dengan marah. Dia adalah selir kedua.
Anda berbicara dengan istri pertama. Anda adalah karya yang nyata. Qin Kuan Yu menyangkalnya. Saya tidak mendorongnya. Dia bodoh. Nyonya Qin yang sudah lanjut usia tidak tinggal diam dan berbicara. Baiklah, mari kita lupakan saja. Dia benar-benar percaya bahwa Qin Guangyao yang melakukan hal ini. Tapi Qin Guangyao adalah cucunya. Dia secara alami memiliki bias. Kalian pergi dulu. Chang Zhou dan Jingwan tetap tinggal. Ketika hanya ada 3 orang yang tersisa di dalam rumah, Nyonya Tua Qin melanjutkan Jingwan. Terakhir kali, jika Anda setuju, tidak jika Yu mewarisinya. Itulah mengapa kami berada dalam kekacauan ini. Saya akan memilih tanggal dalam beberapa hari ke depan. Saya telah memberikan akar obatnya kepada Sajak. Ini bagus untuk masa depan mereka. Qin Chang Zhou setuju bahwa cepat atau lambat dia harus meneruskannya. Maka tidak perlu ditunda lagi. Saya belum selesai. Dia memergoki saya sedang menatapnya. Bermata berkaca-kaca, menyala. Aku melihatmu dan kasihan padamu. Kenapa kau menangis? Saya meneteskan air mata dan berkata, Marquis, Anda tidak pernah berniat untuk memiliki anak dengan saya, bukan? Hati Qin Chang Zhou panik ketika dia mengetahui. Jangan bicara omong kosong. Saya adalah Marquis dari Chen Shengdao. Saya minum sup dan minum pil setiap hari. Dia bahkan meminta ibu saya untuk mencarikan seorang dokter terkenal. Saya ingin segera sembuh, melahirkan anak laki-laki sulung. Dan Anda memberitahu Tao Besi tanpa sepengetahuan saya. Dia mengatakan bahwa saudara kedokteran adalah putra pertama Anda. Bukankah begitu? Nyonya Tua Qin menutup Jing Evening. Anda salah paham. Kami hanya ingin Madison memiliki identitas yang baik. Temukan seorang guru terkenal untuk menjadi suami Anda. Saya pindah dari rumah Lai. Dia tidak berani memaksakan diri terlalu jauh. Jangan terbawa suasana. Mari kita tunggu sampai Anda membaik. Saat itulah saya mengumpulkan air mata saya. Wanita tua tentang identitas dukun tersebut. Saya punya ide. Apa idenya? Klan tidak mengakui status Yu sebagai anak laki-laki pertama. Itu karena riwayat keluarga ibu kandungnya tidak diketahui. Itulah mengapa Anda adalah orang asing. Mengapa kita tidak mengirim seseorang ke barat laut untuk menyelidiki? Lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk apapun. Bisnis yang belum selesai. Nyonya Tua Qin dan Qin Chang Zhou lahir pada waktu yang sama. Tidak perlu menginterupsi dengan terburu-buru. Qin Chang Zhou tidak senang dan berkata, saya sudah bilang sejak dulu. Ibu Yu meninggal saat melahirkannya. Saudara bahkan tidak dapat menemukannya di barat laut pada saat itu. Apa gunanya memeriksa sekarang? Ini adalah ide yang lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Membuang waktu. Dan jangan menyebutkannya lagi. Sulit bagi Yu dan saudara-saudaranya untuk mengetahuinya. Nada suaranya jelas-jelas menunjukkan kekesalan. Aku berpura-pura dirugikan, Marquis. Kau yang mengatakan Yu tidak memiliki status. Keterlambatan dalam mempekerjakan seorang guru utama. Itulah mengapa saya ingin memeriksanya. Ada lebih banyak guru yang lebih terkenal daripada Tao Bo Pei. Tidak masalah untuk bertanya kepada orang lain. Nyonya Tua Qin kesal karena dia seharusnya tidak menyebutkan musim lalu sekarang. Itulah yang membuat saya berpikir, Yu sudah punya suami. Kantor Chang Zhou, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya tahu saya membuat Anda takut. Mereka adalah, tidak akan ada lagi pembicaraan tentang keluar dari musim, setidaknya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, hal itu, lalu aku akan pergi dan melihat Fan. Setelah saya pergi, wajah Nyonya Qin tenggelam. Lai Qing Yuan masih enggan. Kita harus menghentikannya untuk mencoba memiliki anak sulung. Qin Chang Zhou bertanya kepada neneknya, apa yang akan Anda lakukan? Nyonya Tua Qin tersenyum pada Cece. Jika semua dokter yang dia sewa mengatakan bahwa dia rusak, tidak subur, ketika saatnya tiba, akarnya akan terlalu kuat. Tidak ada gunanya dia menolak. Setelah 2 hari, Mama Zhang datang ke rumah anggrek dengan membawa tanaman herbal. Istri dari Tuan Muda, ini adalah kuil ginekologi di ibu kota. Tonik yang diresepkan dengan tangan. Ini baik untuk tubuh Anda ketika Anda meminumnya. Cepat sembuh. Anda dapat memiliki anak sulung laki-laki. Saya menatap sekantong pil itu, merasakan sedikit getaran di dalam hati seseorang. Anda sangat baik, Nyonya. Saya tidak bisa melupakannya. Ini adalah obatnya. Hal itu membuat saya benar-benar tidak subur dalam kehidupan terakhir saya. 1 pil dalam 3 hari. Ingatlah untuk minum tepat waktu. Jangan kecewakan wanita tua itu. Tentu saja tidak. Saya tersenyum dan mengambil sebungkus obat dari nampan. Sedikit kekuatan di tangan Anda. Itulah yang diinginkan oleh wanita tua itu. Saya tidak berani menyimpannya sendiri. Bibi Tong juga belum hamil. Dia juga harus bisa minum. Ibu Zhang sedikit cemas. Obat-obatan ini khusus untuk Anda. Bagian Bibi Tong. Aku akan kembali dan memberitahu Nyonya. Pergilah ke apotek dan bawa ke sana. Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ini sangat enak. Tentu saja, saya mencari seseorang untuk berbagi. Segera setelah Ibu Zhang pergi, mataku menjadi dingin. Menatap
tas obat di atas meja. Ini seperti rasa sakit di kehidupan terakhir saya yang terulang kembali. Bitao bertanya pada Nona, apakah kamu masih akan menemui Bibio? Saya menganggukkan kepala saya. Pembantu Bibio baru saja datang untuk melapor. Katanya dia sedang tidak enak badan, ingin mengundang saya untuk berkunjung. Halaman keempat Bibi itu bersebelahan satu sama lain. Saya pergi ke rumah Bibio terlebih dahulu. Bibio sedang duduk di tempat tidur, sedikit pucat. Saya menyuruhnya untuk tidak bangun. Ditanya tentang kesehatannya, Bibio hanya menjawab, saya merasa sedikit pusing dan mual. Tidak apa-apa sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku mengangguk meyakinkan. Itu bagus. Saya pernah mendengar bahwa kehamilan pertama adalah yang tersulit. Liang Yin yang telah melahirkan. Anda dapat berbicara lebih banyak dengannya. Ibu Yo menganggukkan kepalanya. Tapi saya tidak peduli. Liang Yin yang memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia suka membanggakan diri karena memiliki seorang putra. Dan tekankan bahwa ini adalah anak sulung. Dia tidak ingin berada di sekitar orang-orang seperti itu. Sebaliknya, Tang Yinyang yang baru saja bergabung dengan rumah tersebut datang menemuinya dari waktu ke waktu dan bicara. Kita sedang berbicara. Pembantu Nyonya Chow datang dengan membawa dupa. Letaknya di atas meja yang rendah. Baunya harum. Saya langsung mencium baunya. Bibio, kamu suka dupa? Saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Mualnya sangat parah beberapa hari terakhir ini. Bibi Tong mengatakan ada wewangian. Wanita hamil dapat mencium baunya untuk menghentikan rasa mual. Saya menyuruh pembantu saya untuk pergi ke toko dupa untuk membelinya. Ini berhasil. Saya dengar itu adalah rekomendasi Tang Qiaoin. Pandangan saya tertuju pada pembakar dupa. Chantal melaporkan tadi malam, Tang Qiaoin baru berbicara dengan Nyonya Yo selama beberapa hari terakhir, mencoba untuk mengikatnya. Dan 1 bulan setelah Tang Qiaoin memasuki rumah di kehidupan terakhirnya, ibu mengalami keguguran pada hari Senin. Diproyeksikan dari waktu ke waktu. Sekarang dia sedang merencanakannya. Apakah ada hubungannya dengan dupa? Pikiran saya berpacu. Mata yang sendu menyembunyikan makna di dalamnya. Setelah keluar dari halaman Madam Yo, saya pergi ke halaman Tong Yinyang. Tong Yinyang sedang duduk di beranda. Ketika Anda melihat saya, Anda bangun. Perkenalkan wanita muda itu. Tong Yinyang segera meminta pelayan untuk menyajikan teh. Dengan cepat, Lian Er datang dengan hati-hati dengan nampan di tangannya. Cemberut, ia meletakkan nampan tersebut saat membungkuk untuk menyajikan teh. Lengan baju ke belakang, 2 tanda merah di lengan, tampak seperti bekas cambuk. Tong Yinyang juga telah melihatnya. Segera mengambil teh dari Lian Er. Anda turun. Tangan Liane yang kikuk bergetar. Beri hormat dan pergilah. Bibi Tong meletakkan teh di depannya. Saya melirik dengan penuh perhatian pada sosok yang tertutup tirai. Mengambil seteguk teh. Saya baru saja pergi untuk melihatnya. Bibi Yo terlihat agak pucat. Jika kau baik-baik saja, Anda dapat berbicara dengannya lebih sering. Dia kedinginan, tidak mau memulai percakapan. Jadilah lebih proaktif. Bibi Tong setuju. Tapi dia tidak ingin melihat Bibi Yo hamil. Saya hanya akan bosan. Dia menjadi bibi sebelum Bibi Yo. Mengapa dia tidak hamil? Tidak memiliki ahli waris. Bibi yang lain, apa yang akan dia lakukan? Saya meletakkan teh saya dan berkata, sekarang Bibi Leung sudah punya anak laki-laki. Bibi Chu akan melahirkan beberapa bulan lagi. Anda dan saya adalah satu-satunya yang belum pindah. Wanita tua itu juga sedang terburu-buru. Saya baru saja meminta Mama Sang untuk membawakan saya obat tonik. Mereka mengatakan bahwa ini adalah resep dari dokter kandungan. Saya juga meminta satu untuk Anda. Mumi Xiang akan membawanya untuk Anda. Ingatlah untuk mengambilnya tepat waktu. Sebagai seorang wanita, kami sangat memahami pentingnya ahli waris. Aku menghela napas. Sepi di halaman belakang. Seorang anak laki-laki dan perempuan akan menjadi sebuah berkat. Cepat sembuh, segera hamil. Bibi Tong baru saja memasuki rumah. Saat ini menjadi favorit. Halaman Anda paling dekat dengan halamannya. Anda harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan Marquis. Jika Anda tidak bisa hamil, saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan anggota baru. Hal ini sangat menyakitkan bagi Bibi Tong. Saya tidak bisa tidak merasakan keluhan dan keluhan dalam kata-kata saya. Ketika Bibi Tong memasuki rumah, Marquis pergi ke halaman rumahnya setiap hari. Bahkan jika Anda melewati halaman saya, dia bahkan tidak mau masuk untuk melihat-lihat. Bagaimana kita bisa menjaganya? Saya menepuk-nepuk punggung tangannya dengan lega. Saya akan berbicara dengan Marquis. Penting bagi Anda untuk sembuh. Sebuah tonik dari wanita tua itu. Beritahu pelayan untuk merebusnya dan mengambilnya tepat waktu. Bibi Tong menganggukkan kepala dan menjawab pertanyaan tersebut. Ketika saya keluar, saya meminta Bitu untuk memberitahu Xian Er. Cari kesempatan untuk datang dan menemuinya. Tidak lama setelah kembali ke rumah anggrek, Xiao Er datang. Pembantu Bibi Tong, Tirai. Dia pernah bekerja di rumah Nyonya Tua. Kau kenal dia? Xiao Er menganggukkan kepalanya. Tirai adalah pembantu yang dibeli. Ini terutama untuk menyapu. Saya baru saja menemuinya di rumah Bibi Tong. Ada tanda-tanda cedera. Apakah Anda tahu mengapa? Xiang Er berkata bahwa Bibi Tong memukulnya. Hal itu menegaskan apa yang saya duga. Bagaimana kau tahu? Kembalilah ke wanita muda itu. Sebenarnya, ini bukan rahasia. Ketika kolega saya dulu bekerja sebagai pembantu di halaman rumah seorang wanita
tua, Lian Er telah menyinggung perasaannya. Seorang rekan kerja menyimpan dendam. Setelah menjadi bibi, dia ingin Lian Er menjadi pembantunya. Jangan ragu untuk memarahi saya. Saya mendengar Lian menangis pagi ini. Setelah Peri pergi, aku menelepon Jade dan Jasper. Jade, ambilkan salep, berikan kepada Lian secara pribadi. Sementara itu, hubungi Lian lebih sering, menjalin hubungan baik, tapi jangan biarkan orang lain tahu. Saya menunjuk ke arah tonik yang ada di atas meja dari Mumi Chang. Obat tonik yang diberikan kepada Tong Niang oleh Ibu Chang. Anda menemukan cara untuk menukarnya dengan ini. Jade tidak mengerti mengapa Siu Sai. Bito juga menatapku dengan curiga. Saya tertawa pelan. Ada yang salah dengan obat ini. Karena ini bukan tonik. Meminumnya membuat Anda tidak subur. Nona Jade dan Jasper sangat terkejut. Bagaimana Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya harus memberitahu mereka berdua. Saya mendengar sebagian dari kebenaran. Marquis khawatir dia tidak bisa mengendalikan saya. Mereka tidak pernah menginginkan saya untuk memiliki anak sulung sejak awal. Yang mereka inginkan hanyalah agar Qin Guangyao diwariskan kepada saya. Pelacur, satria. Mata Bitou berkaca-kaca, gigit jari dan mengatakan, hina dan tak tahu malu. Idiom mengatakan dengan mengertakkan gigi bahwa itu hina dan tak tahu malu. Mademoiselle mengatakan kepada Madam untuk membiarkannya. Saya menggelengkan kepala dan berkata bahwa saya tidak bisa mengatakan. Ibu sedang tidak sehat, tidak bisa diganggu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Tidak ada lagi perundungan dari siapapun. Aku akan memegang tangan mereka berdua. Kau cukup membantuku. Kedua pria itu mengangguk. Tetesan air mata ditaburkan di atas ketiga tangan mereka yang saling menggenggam. Hujan ringan di akhir Maret. Saya menyelesaikan rutinitas olahraga pagi saya. Mandi dan kenakan baju putih polos. Ara menempatkan diri di atas populasi umum. Setelah sarapan, pergilah ke kuil Marquis. Kuil ini digantung dengan kain putih. Hari ini adalah hari peringatan kematian King Chong Xiao. Ini juga merupakan hari peringatan kematian saudara laki-laki saya, Le Din Chie. Tidak lama kemudian, Nyonya Tua Qin dikelilingi oleh King Chanzu dan lainnya. Kami telah sampai di kuil, tapi Lin, sebagai ibu King Chong Xiao, masih belum ada tanda-tanda awal dari ritual. Sang biksu telah selesai membacakan sutra. Setelah puja, penatua wanita Qin memimpin jemaat dalam mempersembahkan dupa. Bersujudlah kepada mereka satu persatu. King Chanzu berlutut di atas kasur. Perasaan yang tulus dan minat yang besar. Saudaraku, engkau dapat beristirahat dengan tenang di alam baka. Aku akan menjaga bibi dan anak-anakmu. Biarkan saudara Yu mendapatkan gelarnya. Biarkan Rahaim menikah dengan penuh gaya. Mendengar kata-kata ini, saya merasa ironis. Pembunuh memberi penghormatan kepada orang mati. Ini seperti seekor kucing yang menangisi tikus yang sudah mati. King Changzu bangkit. Selanjutnya giliran saya. Mata setiap orang bagaikan pisau yang tajam. Saya akan mati 1000 kali. Li merobohkan tulang dan menyedot sumsum. Idiom Fi mempelajari seluruh tubuh dan jiwa seseorang. Saya seperti terperangkap dalam penjara yang kejam. Hanya pembalasan dendam yang bisa membebaskan saya. Lihatlah tablet tepat di atas. Saya meletakkan tangan saya di dekat dada. Anda tewas di medan perang, mengorbankan nyawa untuk negara. Jika Anda masih hidup, jangan biarkan orang yang membunuh Anda lolos begitu saja. Wajah Nyonya Qin dan yang lainnya sedikit berubah. Korban, Li, petir menyambar dari langit. Idiom Fi menghujani dengan air hujan. Bertemu dengan kematian yang kejam. Seluruh keluarga sudah meninggal, tidak memiliki anak atau cucu lagi. Perbudakan kekal, yaitu kematian. Setelah kematian, seseorang jatuh ke dalam neraka jahanam. Tidak diperbolehkan melebihi batas yang ditentukan dalam kebijakan pengendalian kelahiran. King Changzu Hidao, sudah cukup. Anak-anak sudah datang. Anda membuat mereka takut dengan mengatakan itu. Saya mengutuk King Chong Xiao dan Marquis di depan tabletnya. Dia lemah dan ketakutan. Mata saya tajam ketika musuh kakak laki-laki Marquis membunuhnya. Apakah ini masih merupakan niat yang terbaik? Nenek moyang keluarga Hou mengikuti Kaisar Gaozu dalam peperangannya. Rebut seluruh dunia. Jika keturunan Marquis bahkan tidak bisa mendengarkannya, Anda akan ditertawakan. Saya berbalik dan melambaikan tangan ke arah polisi. Yao, kemarilah. Nada bicara saya tegas. Tidak selembut dulu lagi. Keduanya pergi ke sana dengan patuh. Cobalah berlutut di sampingku. Kamu adalah satu-satunya darah daging ayahmu. Belum lagi kematiannya. Anda sekarang berada di bawah sumpah. Kamu harus membunuh orang yang membunuh ayahmu. Saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Qin Guangyao dan Qin Lingyun tidak tahu penyebab kematian King Chong Xiao. Wenyan hampir saja mengumpat, terganggu oleh Nyonya Tua Qin. Longboat benar, anak itu masih kecil. Jangan menakut-nakuti mereka. Apakah Anda tidak akan memberikan penghormatan kepada saudara Anda? Sekarang, jangan tunda lagi. Hampir sampai di sini. Saya tahu dia takut dengan saudara-saudara Chun Pong Yiu. Bersumpah untuk membunuh King Changzu. Biarkan aku pergi sebelum pengorbanan bersama selesai. Membunuh cucunya sendiri dan takut akan kutukan. Saya tertawa dalam hati. Dia membungkuk ke barisan King Chong Xiao sebelum bangkit. Ada hal penting yang harus saya lakukan nanti, dan saya tidak ingin tinggal. Pengorbanan belum berakhir. Marquis sedang mengawasi. Pernyataan ini untuk menghentikan King Changzu pergi bersama
bersamaku. Qin Changzhou, sang pembunuh. Tidak ada cara untuk mengalahkan kakak saya. Qin Changzhou tidak ingin pergi. Saya baru saja mengutuknya lagi. Ritual Le Dingqiu dilakukan di makam leluhur keluarga Le. Setiap tahun keluarga Le menunggu sampai saya tiba. Di tengah hembusan angin dan hujan, saya memegang dupa ke batu nisan Le Dingqie. Pikirkan saudara Anda. Aku tahu kau masih hidup ketika saya selesai dengan ini. Dia membalaskan dendam kami dan keluarga Lai. Saya akan mencari Anda di barat laut. Damai sejahtera menyertai Anda. Saat ini, Yao, yang berdiri di samping saya, tiba-tiba berbicara dengan terkejut. Raja Jin telah membuat hatinya tenang. Chu Tingyu ada di sini, di barat laut. Chu Tingyu pernah bekerja di pasukan Le Beiwang. Dia juga bertarung dengan Le Dingqian. Terakhir kali Chu Tingyu mengirim seorang dokter ke kediaman jenderal. Kemudian dia akan berada di sini pada hari peringatan kematian Li Dingxiang. Saya menoleh untuk menatap mata Raja Jin. Chu Tingyu. Chu Tingyu berpakaian hitam dengan wajah tampan, jelas dan cerah. Kiao piu, kiao piu, kiao piu, jelas dan cerah, bersinar terang dan cerah dan cerah dan cerah dan cerah. Terang, terutama bulan, bersinar terang dan cerah dan cerah dan cerah dan cerah, jelas dan cerah, jelas dan cerah, cerah dan jernih, cerah dan jernih. Bulan yang cerah pada dasarnya sangat berharga. Saya sering bertemu dengannya sebelum saya menikah. Bertahun-tahun perang di perbatasan, ini menambahkan sedikit lebih banyak kekerasan dan keagungan pada sikapnya. Anda tidak boleh terlalu dekat. Jemaat akan memberikan penghormatan kepada yang meninggal. Chu Tingyu dilahirkan untuk berhenti, tidak perlu formalitas. Saya di sini untuk mengorbankan peletakan legenda. Dia mengambil dupa dari lantai petugas. Dengan kedua mata sedikit tertutup, tampaknya seperti bernostalgia. Setelah beberapa saat, Chu Tingyu melakukan 3 kali penghormatan dengan hikmat dan menaruh dupa di atasnya sendiri. Setelah membakar dupa, dia pergi ke Yao untuk menyapanya. Ibu sudah merasa lebih baik. Terima kasih, Yang Mulia. Aku lebih baik sekarang. Jika Anda merasa tidak enak badan, Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Saya akan mengatur agar dokter datang ke rumah. Yao berkata dengan penuh syukur. Terima kasih, Yang Mulia. Chu Tingyu mengalihkan perhatiannya padaku lagi. Ini adalah saudara perempuan pertama Ding Zheng, bukan? Dia berbicara tentang saudara perempuan Le Dingqie, bukan istri Marquis Wu An. Saya menjaga perilaku saya. Selir Le Jingwan. Salam, Yang Mulia. Hari ini juga merupakan hari peringatan kematian Qin Chen Xiao. Anda sudah melakukannya, bukan? Saya menganggukkan kepala. Rumah sang suami dibuka pagi-pagi sekali. Chu Tingyu, seperti yang dikabarkan, tetap menjaga kerendahan hati. Dia mengucapkan beberapa patah kata dan pergi. Saya berbicara sekarang, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Chu Tingyu sedikit terkejut, mengangguk. Minggirlah bersamaku. Saya bilang saya ingin meminta izin Anda. Saya mengatakan konten. Chu Tingyu setuju tanpa bertanya. Dan siapa sangka, setahun kemudian dia hilang di Northwest. Saya ragu-ragu. Bicaralah sesuai dengan kebijaksanaan Anda, Yang Mulia. Maafkan saya karena berbicara di luar topik. Meskipun saya adalah seorang wanita di rumah, tetapi dengan toko di tangan Anda akan mendengar sesuatu juga. Baru-baru ini, saya mendengar ada kerusuhan di perbatasan barat laut lagi. Situasinya suram. Kakek saya dan daerah pedalaman saya tersesat di barat laut. Tubuh raja terbuat dari emas. Saya ingin memastikan kesehatan Anda. Jangan mengambil risiko. Chu Tingyu cukup terkejut. Saya tidak menyangka akan mendiskusikan Northwest dengan diri saya sendiri. Dia bahkan menyarankannya untuk tidak pergi ke barat laut. Li Chu Tingyu Han Kuo, idiom Qi. Pandangan yang terbatas terhadap seluruh negeri. Terima kasih atas pengingatnya, Nyonya Wuan. Saya memiliki pengaturan sendiri. Saya tidak bisa berkata banyak. Langsung saja ke intinya. Kalau tidak, akan mudah menimbulkan kecurigaan. Aku melihat kereta Chu Tingyu pergi. Merasa sedih mengetahui nasib Chu Tingyu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kereta berbelok di tikungan, Chu Tingyu mengangkat tirai, melihat tubuh saya yang kurus di tengah hujan, dan kemudian letakkan. Hari ini adalah hari peringatan kematian Le Dingxiang. Namun, sang pangeran tidak datang. Saya kira saya tidak bekerja dengan baik di rumah Marquis. Itulah mengapa ada kesedihan di mata saya. Ini jauh berbeda dari kecerahan dan kemeriahan yang kita lihat sebelumnya. Mulai dari masa Yobel hingga masa Raja. Ada pesan dari istana Yang Mulia. Ratu ingin bertemu dengan Anda. Chu Tingyu menolak. Tenshi menggaruk-garuk kepalanya karena malu. Jika Anda tidak ingin pergi, Yang Mulia akan mengalami sakit kepala lagi. Ada begitu banyak dokter di istana yang sakit kepala. Temukan mereka. Dia tahu. Yang Mulia memintanya untuk pergi. Kata-kata itulah yang membuatnya menikah lagi. Dan kemudian ke barat laut. Dia memiliki rencananya sendiri. Saya tidak ingin terpengaruh oleh siapapun. Tak lama setelah Chu Tingyu pergi, seseorang yang tak terduga telah tiba. Tuan Tao, aku terkejut. Tao Bei mengangguk. Saya pergi untuk mempersembahkan dupa kepada Li Dingxiang. Sapa Yao, bicaralah padaku saja. Sebelum saya pergi ke Beijing untuk mengikuti ujian kekaisaran, saya bertemu dengan saudara Anda di barat laut, mengambil beberapa pelajaran untuknya, membanggakan dirinya sebagai separuh dari suaminya. Beberapa tahun yang lalu saya berada jauh dari ibu kota.
kota, tepat pada hari peringatan kematiannya. Saya tidak menyadari bahwa ada hubungan seperti itu. Aku mengangguk sedikit. Terima kasih, Tuan Tao, telah datang jauh-jauh ke sini. Tuan Tao, saya telah membuat Anda tertawa beberapa hari yang lalu. Anda telah datang jauh-jauh tanpa hasil. Apa yang terjadi hari itu adalah pengaturan saya. Tao Bo Pei adalah istri saya tanpa saya sadari. Saya merasa tidak enak dengan hal itu. Tao Be tidak peduli. Sayang sekali. Hanya saja, mata Rikazev sangat buruk. Mengapa Anda memilih pria dari kota itu? Anda begitu tumpul dan berbisa, bukan? Saya setuju dalam hati. Namun di sisi lain, dia berkata, Marquis tidak bermaksud menipu. Saudara Moyo hanyalah orang asing. Dia khawatir Anda tidak akan datang ke rumah. Katakanlah Anda tidak perlu melakukannya. Bicaralah untuknya. Dialah yang memiliki perilaku buruk. Tao Be tidak peduli mengkritik Qin Chanzu di depan saya. Saya menahan tawa. Saya akan mengatakannya kepada dunia. Menekankan pentingnya jumlah musuh, idiom, untuk membedakan antara musuh. Ini untuk menyaring ketidaktulusan dari jenisnya. Tao Bo Pei mengelus jenggotnya. Bangga dengan STH. Jika Anda benar-benar ingin saya menjadi guru Anda, bahkan jika itu adalah orang asing, kapanpun saya mau, saya bersedia untuk mengajar. Aku membeku. Ternyata Tao Bo Pei sengaja mengeluarkan kata-kata itu. Dia pria yang lucu. Saya memiliki sebuah ide dalam pikiran saya. Pak Tao memiliki murid baru. Tao Be terlalu bangga untuk pernah. Orang biasa tidak pantas menjadi muridku. Saya ingin merekomendasikan artis. Tolong beri Pak Tao kesempatan. Perkenalkan saudara saya yang biasa, Li Langqing. Saya memanggil Li Langqing, pengantar Langqing. Inilah orang yang saya ceritakan kepada Anda, Tao Be. Tuan Tao, Li Langqing memberi hormat. Saya telah mendengar banyak tentang Anda, Tuan Tao. Saya dengar Anda banyak membaca. Sudahkah Anda membaca buku perang? Mata Tao Bo Pei memelototi para sastrawan yang tidak membaca buku-buku militer. Dia hanya tahu bagaimana cara menulis. Apa gunanya? Saya tidak hanya pernah ke Northwest dan dia pernah berperang. Nada suaranya agak sombong. Mata Li Langqing berbinar. Berapa banyak musuh yang telah Anda bunuh? Perang tidak dilakukan dengan kekerasan. Seorang petarung yang baik bernilai 100. Tao Bo Pei mengelus jenggotnya jika dia bisa menggerakkan pasukannya. Strategis yang baik. Satu orang dapat melawan pasukan 100.000 orang. Li Langqing terlihat terkesan. Saya mengedipkan mata padanya. Li Langqing bereaksi. Berlututlah dan mintalah Tuan Tao untuk mengambil saya sebagai muridnya. Tao Bes bertanya kepadanya apa yang ingin ia pelajari dari saya. Menulis esai untuk memenangkan gelar. Tidak, generasi muda harus membela negara. Layak menjadi putra Li Beiwang. Tao Be tertawa terbahak-bahak. Tepuk pundaknya. Saya akan mengangkat tangan saya. Saya sangat gembira dengan Tao Bo Pei sebagai suami Li Langqing. Li Langqing akan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidup ini. Memiliki masa depan yang cerah. Hari ketiga setelah festival adalah hari pertama di bulan April. Nyonya Qin pergi ke kuil pada hari ini seperti biasa. Saya akan membawa Mama Zhang dan Kirin Lak bersamaku. Saya sudah lama tidak keluar rumah. Pada saat kedatangan Raja Jin, Chu Tingyi dengan izin datang ke kediaman Marquis Wan. Qin Chanzu sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Hanya saya yang bisa memenuhinya. Bantuan ini itu karena Chu Tingwu mengingat pengorbanan Qin Chongxiao untuk negaranya. Ibunya masih hidup dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Jadi, dia menghadiahi Lin dengan hadiah khusus. Raja Jing memberikan sesuatu. Tentu saja, saya harus menulisnya sendiri. Saya akan meminta pemberi hadiah untuk beristirahat sejenak. Aku akan pergi mencari Lin dulu. Mari kita lihat apakah dia dapat mengambil hadiahnya secara langsung. Halaman rumah Bibi terkunci. Saya akan meminta Butler Ho untuk mencari seseorang untuk membuka pintu. Butler Ho sedikit ragu-ragu. Kunci tersebut adalah ide dari Lady Qin. Saya terlihat tidak senang dan mengatakan bahwa orang-orang raja masih menunggu. Menahan bisnis. Anda bertanggung jawab untuk memeriksa Nyonya Bell terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan jika saya tidak bisa. Setelah mendengar nama Raja Jing, Butler Ho segera melakukannya. Apakah kuncinya rusak? Ketika pintu terbuka, pembantu bisu yang berdiri di ambang pintu menatap ngeri pada. Saya bertanya di mana ibu negara berada. Pelayan bisu itu menunjuk ke ruangan di tengah. Membuat gerakan tidur. Ibu negara sedang beristirahat. Anda tidak bisa masuk. Tunggu di luar. Aku akan memeriksanya. Saya mendorong pintu hingga terbuka. Bau obat bercampur dengan bau jamur. Ini bau tempat tidur ibu negara kosong. Dia menoleh hampir sepanjang jalan. Terlihat tidak terkesan. Lin dengan rambut berantakan duduk di pojokan. Memiliki tatapan mata yang tidak bernyawa. Ini tidak terlihat normal. Aku akan menutup pintu. Berjalanlah ke arahnya dengan lembut. Berjongkoklah, Nyonya besar. Kau ingat aku? Aku Lin Jingwan. Lebih dekat. Aku baru saja melihatnya. Pakaian di tubuh Lin kotor. Kulit yang terpapar berwarna gelap. Ada bau busuk yang keluar dari tubuh. Hatiku sakit. Kenangan saya tentang Nyonya Dear selalu tentang seorang wanita yang sopan dan lembut. Namun, begitu dekat. Mata Lin masih melihat ke depan. Saya tidak menanggapi apa yang saya katakan. Saya memanggilnya sekali lagi. Masih belum ada tanggapan. Seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Saya berubah pikiran. Luangkan waktu Anda dengan Nyonya pertama. Apakah Anda ingat Qin Chongxiao? Anakmu, Qin Chongxiao.
Xiao. Kata-kata itu akhirnya memberikan umpan balik kepada Lin. GBL, kilatan wawasan yang tiba-tiba. Putar kepala Anda secara perlahan. Temui mataku. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan air liur. Anakku, untuk anakmu. Saya sedikit gelisah. Lin memiliki kesan terhadap Qin Chong Xiao. Itu berarti dia tidak sepenuhnya gila. Mungkin ada peluang untuk mengembalikannya ke kondisi normal. Lin mengulurkan tangan dan mencakar udara. Semakin keras. Saya menggenggam tangannya di tangan saya. Ibu negara, apakah Anda ingin bertemu Qin Chong Xiao? Lin terus menganggukkan kepalanya, memberi jalan kepada. Kepala dimiringkan. Dia mengenali saya. Saya senang Anda mengenali saya. Dia sama dengan ledakan air mata yang tiba-tiba. Saya tidak minum obat. Aku akan keluar. Saya mencari mangkuk. Saya sangat yakin. Pada saat itu ketenangan Lin menang. Saya akan mengatakannya dengan cepat, Yang Mulia. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Anda ingin keluar. Anda harus mendengarkan saya. Lin menangis dan menganggukkan kepalanya. Mulailah membenturkan kepala Anda ke dinding lagi. Saya meletakkan tangan saya di belakang kepalanya. Maka, dengarkanlah dengan saksama. Selalu ingat untuk tidak meminum obat. Cobalah untuk makan sesedikit mungkin dari apa yang diberikan kepada Anda. Dan jangan sampai Anda mengingat-ingat yang lain. Saya akan membawakan Anda makanan dari sudut barat halaman. Anda menyelinap keluar di malam hari untuk makan. Jangan sampai ketahuan. Saya mengulanginya beberapa kali. Kejernihan di mata Lin lebih dari sekadar sedikit mengangguk. Saya menundukkan hati saya. Wanita agung, formal. Satu hal lagi. Anda harus bekerja sama dengan saya. Ketika Nyonya Tua Qin kembali ke rumahnya, saya mendengar bahwa Raja Jing mengirim seseorang untuk memberi penghargaan kepada Lin. Segera hubungi saya. Ketika saya masuk, ada perban kasa di punggung tangannya. Jelas sekali Nyonya Tua Qin menyadarinya sekilas. Apa yang terjadi dengan tangan Anda? Kembalilah ke wanita tua itu. Itu tergores oleh ibu negara. Saya masih memiliki rasa takut di wajah saya. Hari ini, Yang Mulia mengirimkan hadiah kepada Nyonya pertama. Kami membutuhkan ucapan terima kasih dari ibu negara. Mama Zhang tidak ada di sini. Jadi, saya mengambil risiko. Apakah kuncinya rusak? Masuk dan temukan ibu negara. Ternyata dia tidak mengenali saya sama sekali. Melempar, ada di tangan saya. Untungnya aku menghindarinya. Atau Anda akan mendapatkan goresan di wajah Anda. Saya menepuk dada saya. Terlihat lega. Ci tidak menyadari bahwa Nyonya pertama telah benar-benar gila. Hati penatua wanita Qin menggantung di udara. Saya baru saja mendengarnya. Saya khawatir Lin akan mengatakan sesuatu. Untungnya tidak. Lin juga miskin. Setelah melahirkan Heavy Heaven, aku tidak sehat. Kematian Chong Xiao sangat memukulnya. Saya sarankan Anda menghubungi dokter. Selalu ada dokter. Mereka bilang dia gila. Hal ini tidak akan menjadi lebih baik. Saya akan menyeka sudut mata saya dengan sapu tangan. Sayang sekali untuk Nyonya pertama. Wanita tua itu mengubah topik pembicaraan. Mengapa Raja Jing mengirim hadiah? Meskipun Qin Chong Xiao tewas dalam pertempuran, tapi itu adalah kekalahan besar. Yang Mulia sangat marah. Demi kediaman Jenderal Zhen Yuan, tidak ada penalti. Anda tidak berhak atas kemeja markuis yang biasa. Raja Jing pernah bertempur di barat laut. Saya baru saja kembali ke ibu kota. Saya bertemu dengan kakak laki-laki saya. Itu sebabnya saya memesan hadiah. Nyonya Qin awalnya mengira bahwa Lin adalah sebuah kewajiban. Ketika seseorang mendengar STH seperti ini, sepertinya kita harus mempertahankan orang itu. Jaga dia tetap hidup. Kami mungkin bisa mendapatkan sesuatu untuk markuis di masa depan. Setelah aku pergi, Nyonya Qin kemudian meminta Mama Zhang untuk memanggil Tong Yinyang. Tong Yinyang ada di sini. Nyonya Tua Qin segera bertanya. Kunjungan nenek muda ke halaman rumah Lin. Kau tahu apa? Tong Yinyang menganggukkan kepalanya. Dengarkan Mener kota. Nyonya Dearci tiba-tiba menjadi gila. Berteriak dan menjerit. Idiom, berteriak dengan keras. Nenek muda itu tergores di punggung tangannya. Kemudian dia meminta saya untuk membalutnya. Punggung tangan saya terasa sakit. Tong Yinyang menganggukkan kepalanya. Beberapa noda darah. Nyonya Qin benar-benar melepaskan hatinya. Anda telah melayani markuis selama 2 tahun. Saya tidak memiliki gerakan apapun di perut saya. Saya akan mengirimkan tonik kepada Anda besok. Ingatlah untuk mengambilnya tepat waktu. Memiliki anak laki-laki atau perempuan sesegera mungkin. Bibi Tong berkata dengan penuh syukur. Terima kasih, Nyonya. Kau adalah pembantuku. Jika kita bisa memiliki seorang putra, tentu saja dia lebih baik daripada putra-putra Bibi yang lain. Bibi Tong berlutut. Saya sangat bergantung pada Anda, Nyonya. Jangan khawatir, Nyonya. Saya telah mengawasimu. Saya akan menghubungi Anda jika terjadi sesuatu. Nyonya Qin mengangguk puas. Li, kepala rumah anggrek. Idiom, GBL. Lokasi terpencil dengan lokasi yang terkenal. Saat aku kembali, aku akan meminta Kak Pik menulis surat. Jade membentangkan kertas surat di atas meja. Jadi saya duduk di meja saya. Ketika tinta mengering setelah menulis, saya telah meminta Jade untuk membawakan makanan untuk Nyonya pertama malam ini. Hati-hati, bertindak dengan cerdas. Saya khawatir Nyonya Tua Qin masih memakan makanan Lin atau diracuni dalam kaldu. Jadi beritahu Lin untuk mencoba tidak makan atau bersembunyi dari pembantu yang bodoh. Buanglah barang-barang tersebut. Jangan khawatir, Nona. Aku tahu. Saya memasukkan surat
itu ke dalam amplop dan memberikannya kepada Pig. Mintalah seseorang mengantarkan surat itu ke kediaman jenderal. Saya akan memberikannya kepada ibu saya secara langsung. Yao menerima surat sore ini. Setelah membaca surat tersebut, saya mencoba mencari cara untuk melakukannya. Pelayan masuk untuk menyampaikan pesan. Dia mengatakan bahwa Raja Jing mengutus Wang Tai untuk meminta kedamaian dan ketenangan untuknya. Yao punya ide. Dia meminta dokter untuk masuk dan memeriksa denyut nadinya. Tanyakan kepada Dokter Wang apakah ada dokter di ibu kota yang berspesialisasi dalam bidang ginekologi. Dokter terkenal yang menyembuhkan sakit kepala dan ketidakstabilan mental. Saya menulis bahwa dia sedang dalam kondisi yang kurang baik akhir-akhir ini. Saya mengalami sakit kepala dari waktu ke waktu. Mintalah ibu Anda untuk membantu Anda menemukan dokter. Pergilah ke rumah Marquis dan traktir dia. Nyonya, saya akan kembali dan bertanya-tanya dulu. Saya akan memberitahu Anda ketika saya mendengar sesuatu. Chu Tingyu, yang kembali ke kediaman kerajaan malam itu, mengetahui tentang kejadian tersebut. Chu Tingyu membuka jubahnya dan melemparkannya ke Tianxi. Untuk siapa Anda mencari dokter terkenal? Istri Jenderal Li tidak mengatakan. Dokter Wang mengatakan bahwa dia mencari seseorang yang berspesialisasi dalam bidang ginekologi. Dokter terkenal untuk sakit kepala dan kebingungan mental. Chu Tingyu berhenti untuk menegaskan bahwa Lai Qingnan, saya tidak pernah memiliki anak. Berpikir tentang beberapa hari yang lalu, saya berdiri di tengah hujan dan melihatnya pergi. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Langsung masuk ke ruang belajar. Dia meminta Suster Jubilee menulis surat singkat. Minta seseorang untuk mengantarkan surat itu ke lembah pengobatan segera. Biarkan Su Wei datang ke ibu kota lebih awal. Lembah pengobatan adalah tempat di mana para dokter dilatih pada masa dinasti suci. Didirikan oleh seorang dokter ajaib dari dinasti sebelumnya. Mengambil anak-anak yang memenuhi syarat dari sektor swasta sebagai murid. Siswa berusia 18 tahun menghabiskan 3 tahun sebagai penyembuh spiritual sebelum meninggalkan lembah. Kemudian pilih sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya. Su Rui hampir menjadi dokter di lembah pengobatan. Keterampilan medis yang luar biasa. Terpanggil untuk menjadi dokter militer saat melakukan perjalanan di barat laut sebagai dokter klinis. Setelah perang berakhir 2 tahun lalu, Su Rui meninggalkan barat laut dan kembali ke lembah pengobatan. Dia telah menulis kepada dan dari Chu Tingyu. Chu Tingyu mengundangnya ke ibu kota beberapa bulan yang lalu. Memiliki permintaan, ungkapan, meminta sesuatu. Su Rui setuju. Seperti yang dijanjikan, Su Wei tiba 2 bulan kemudian. Karena saya membutuhkan dokter yang terkenal, dia kemudian meminta Su Wei untuk datang lebih awal. Ketika Tian Xie keluar, Chu Tingyu berdiri di dekat jendela. Lihatlah ke atas dan Anda akan melihat bulan di langit. Bulan, seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dia dan Lady Zhen bertemu di kem barat laut. Mereka berjaga bersama, duduk di lantai sambil minum setelah berganti pakaian, berbicara tentang keluarga. Letting Zheng sedang mabuk. Tiba-tiba, Yang Mulia berbaring. Aku minta maaf adikku tidak menikah denganmu. Jika Anda adalah saudara ipar saya, maka saya sama sekali tidak mengkhawatirkan adik saya. Dia mengucapkan kata-kata itu dan pergi tidur. Saya tidak pernah menyebutkannya lagi. Tapi Chu Tingyu selalu ingat. Segera setelah Qin Changzhou kembali ke rumahnya, Tang Qiaoyin pergi ke sana. Ketika dia masuk, dia bertanya bagaimana kabar Marquis. Wajah Qin Changzhou tidak bagus. Gelengkan kepala Anda? Tidak, belum. Rencana untuk mempekerjakan Taubman sebagai suami Qin Guangyao gagal. Nyonya Qin berkata lagi, jauhkan saya dari itu. Dia harus melawan Mingru yang lain sendiri. Tapi selama berhari-hari, bahkan tidak satu pun. Beberapa dari mereka bahkan tidak hidup cukup lama untuk memberikan penghormatan. Rumah besar Marquis of Wan biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki pangkat yang tinggi. Tidak ada koneksi. Saya pikir akan mudah untuk mempekerjakan seorang guru. Saya tidak tahu bahwa ini akan sangat sulit. Ini merupakan hari yang panjang. Dia baru saja mengetahuinya. Master Wei yang saya rekrut untuk Qin Buang bukanlah orang yang sederhana. Ini adalah guru terkenal yang ingin ditemukan oleh banyak keluarga. Tang Qiaoyin bahkan lebih cemas tentang apa yang harus dilakukan. Dalam beberapa hari, Guru Wei akan pergi. Jika Anda tidak menemukan sang suami, Yu harus masuk ke sekolah sepak bola. Tang Qiaoyin mendesak Marquis. Ini tentang masa depan Yu. Pikirkan sesuatu yang lain. Qin Changzhou sudah membawa gas. Dia membuat saya terlihat seperti pecundang karena mengatakan hal itu. Yu adalah anakku. Bukankah saya sedang terburu-buru? Tang Qiaoyin merasakan ketidaksenangannya. Dia melembutkan nada suaranya dan menghampiri pria itu dan memegang lengannya. Changzhou, saya tidak peduli seberapa keras saya bekerja. Hanya saja, Yu yang malang telah menderita di luar sejak ia lahir. Saya masih belum bisa mengenali Anda sebagai ayah dan anak. Sangat sulit untuk kembali ke Marquis. Jika tidak diajarkan secara eksplisit, dia tidak punya masa depan. Dia selalu ingin mendapatkan gelar. Saya akan bersikap baik kepada Anda mulai sekarang. Qin Changzhou mengingat tahun-tahun sebelumnya. Pelembutan jantung Qiaoyin secara instan. Jangan khawatir tentang hal itu. Saya sedang mengusahakannya. Tuan Chiu telah menerima undangan saya. Saya akan berkunjung di pagi hari. Pastikan Anda membawanya masuk. Tang Qiaoyin sangat senang mendengar kata-katanya. Sandarkan kepala Anda di bahunya. Mereka berdua
sedang jatuh cinta. Xiao Xishun dari Qin Changzhou mengetuk pintu dan masuk ke Hoya. Sebuah pesan dari rumah Tuan Zhao. Tang Qiaoying segera duduk tegak. Jadilah orang pertama yang menanyakan apa yang dikatakan. Sushun tampak sedikit malu, ingin berbicara tetapi kemudian berhenti. Idiom mengatakan apa yang harus dikatakan. Qin Changzhou memerintahkan agar Xishun harus angkat bicara. Yang mulia, Tuan Chiu membalas undangan Anda. Katakanlah dia tidak akan datang ke rumah Marquis. Saya rasa Marquis tidak perlu pergi ke pria lain. Mereka semua tahu tentang Tao Bo yang tinggal bersama Marquis. Wajah Qin Changzhou sehitam tinta. Marah. Bagaimana bisa begitu? Idiom tidak masuk akal. Bagaimana bisa begitu? Idiom tidak masuk akal. Dia akhirnya menyadari mengapa dia berlarian selama beberapa hari terakhir. Tao Bo Pei di antara para cendekiawan dan sastrawan ibu kota. Bergengsi. Dia dengan marah menegur Marquis dari Wuan. Sastrawan lain secara alamiah diabaikan. Saya ingin datang ke rumah. Tang Qiaoying sangat marah dan mengutuk bajingan itu dan tahu. Mereka semua adalah sekelompok bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Dia ingin mencekik Liang Yinyang. Jika bukan karena masalah Liang, Tao Bo Pei sudah menjadi suami dari putranya. Xishun tidak berani mengatakan apa-apa. Marquis of Righteousness ragu-ragu. Orang-orang di rumah Tuan Zhao juga mengatakan Tao Bo Pei telah bekerja sebagai suami dari saudara laki-laki wanita muda tersebut. Kata-kata itu seperti tetesan air ke dalam minyak panas. Tang Qiaoying langsung digoreng. Apa arti dari satu malam? Beraninya dia mengambil pekerjaan suami saya? Marquis harus membiarkan madam membuat keputusan. Qin Changzhou memiliki sorot mata yang suram. Sudah hampir waktunya untuk makan malam. Fok Hatong mengirim pesan. Nyonya Qin mengundang Anda untuk bergabung dengannya untuk makan malam. Ketika saya masuk, saya melihat Qin Changzhou dan Tang Qiaoying di sana. Ketiganya tidak terlihat bagus. Ini akan menjadi uji coba yang ketiga kalinya. Saya tertawa dalam hati. Dia menyapa tetua wanita Qin dengan tampilan yang alami. Wajah Nyonya Qin terlihat pucat saat ia memberi isyarat kepada saya untuk duduk. Saya tertawa dan berkata, Tang Yinyang juga ada di sini. Rasanya seperti saya melihat Anda setiap kali saya datang ke rumah wanita tua itu. Tang Xiaoying mengkhawatirkan saya. Saya ingin sibuk sebagai seorang nenek. Wanita tua itu adalah kerabat saya. Telah hilang untuk waktu yang lama. Dan nyonya kedua tidak ada di sini. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Pria tuasan menerima surat beberapa hari yang lalu. Kedua bersaudara dalam keluarga yang memiliki anggota baru. Minta dia untuk kembali. Nyonya tua Qin selalu merasa terganggu dengan kebodohan San. Dan saya khawatir Tang Qiaoying akan berbicara omong kosong ketika dia memasuki rumah. Saya diminta untuk menyiapkan hadiah. Biarkan San tinggal di rumah ibunya selama yang dia suka. Ini seperti saya hanya bertanya. Ini luar biasa. Kita semua di sini. Para pelayan akan mulai melayani. Nyonya tua Qin sudah menekan. Tanyakan langsung kepada Jing Wan. Saya mendengar bahwa Tao Bo Pei adalah guru kakakmu. Saya menganggukkan kepala. Bu, itulah yang terjadi. Saya baru saja mengetahuinya. Qin Changzhou menanyai Tao Bo Pei. Saya pikir Anda hanya ingin mengajari putra pertama. Mengapa Anda menjadi suami Anda lagi? Aku menghela napas Marquis. Sungguh memalukan untuk memikirkannya. Saya tidak menyarankannya pada saat itu. Anda akan memberitahu Tao Besi secara langsung bahwa Anda menginginkan identitas Brether. Anda tidak mendengarkan. Ketika ibu saya pergi menemui Pak Tao, saya hanya mengatakan kepada Anda bahwa Langking adalah putra dari seorang selir. Namun Tao Besi setuju. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan mengajar seruling. Ini hanyalah sebuah tes untuk melihat apakah yang lain tulus untuk mempekerjakannya. Sayang sekali, jika Anda mengatakan yang sebenarnya. Saya kira Tuan Tao sudah menjadi suami Madison. Belum, saudaraku yang kampungan. Bagaimana menurutmu, Nyonya? Nyonya Qin tidak bisa membantahnya. Harus menganggukkan kepala. Qin Changzhou tidak menyadari bahwa ada banyak liku-liku. Memang benar dia tidak menerima saran saya. Sebaliknya, saya mendengarkan kata-kata Tang Qiaoying. Saya akan menghukum saya. Sekarang dialah yang salah. Tidak bisa mengajukan pertanyaan lagi.